Wah, ini merupakan hari sibuk di salon. Apa bisa dikata, ini berkat bakat terbaikku dalam tata rambut. Tada! Apa yang kau lakukan pada rambutku? Warna pirang platinum adalah tren saat ini, Nyonya. Aku minta warna coklat. Bagaimana mungkin aku ke sekolah dengan tampilan seperti ini? Dia tak punya bakat kecantikan. Tapi... Oh tidak, mesin bodoh ini. Paling tidak ini tak benar-benar hangus. Apa kau ketiduran saat menggunting rambutku? Kembalikan uang kami sekarang. Uang? Aku baru kerja di sini seminggu. Bagaimana caraku mengganti uang mereka? Minta orang tuaku? Tak mungkin. Aku, Olivia yang cantik, telah nyatakan depan mereka kalau aku benci sekolah. Dan akan kubangun karirku sendiri pada dunia tata rambut. Bukan dengan buku-buku yang membosankan. Jadi, kutinggalkan kampung halamanku dan dapat pekerjaan di salon mewah ini di kota besar. Aku ingin buktikan ke orang tuaku kalau aku benar-benar bisa hasilkan uang dengan bakatku. Tapi sekarang bosku akan mengamuk padaku. Oh, sayang, tak perlu ributkan jumlah uang yang sangat sedikit. Akan kubayar untuknya. Aku menoleh dan... Wah, ia wanita parubaya yang terlihat anggun. Pakaiannya, tata rambutnya, dan perilakunya semua menyiratkan keanggunan dan kemewahan. Gadis cantik, aku bisa lihat kalau kau punya kejelian dalam hal kecantikan. Yang kurang darimu hanya pengalaman dan mentor berpengalaman. Dan kebetulan aku kenal seseorang. Aku tak percaya. Pak Fullington, penata rambut nomor 1 akan jadi mentorku. Tentu ini semua berkat wanita hebat ini. Oh tunggu, Bu, aku harus memanggilnya Ibu sekarang. Karena ia baru mengadopsi aku. Dia pasti menyukaiku karena melihat betapa gigihnya aku mengejar passionku meskipun hadapi kesulitan. Dia dan suaminya merupakan miliarder yang tak punya anak. Jadi, ya, mereka memutuskan untuk menerimaku. Astaga, ini hal terbaik yang pernah terjadi padaku. Olivia, sekolah bukan satu-satunya cara untuk sukses. Dengan bakatmu, jalan itu bisa jadi lebih singkat. Orang tua angkatku sangat baik. Lihat saja kamar ini. Aku merasa seperti seorang putri. Lihat saja kasur raksasa ini, spray satin dan ruang ganti. Hebatnya lagi, mereka bahkan sediakan penata rias dan penata gaya yang habiskan seharian penuh membantuku tampil cantik. Kehidupan anak orang kaya memang manis. Aku begitu larut dengan semua itu, aku hampir lupa alasan utama kenapa aku setuju mengikutinya. Kursus tata rambut bersama Pak Fullington. Ibu, Ayah, aku tahu kalau kalian sangat sibuk, tapi aku sudah menunggu lama sekali. Apa Pak Fullington lupa dengan janji temu kami? Oh, sayang, aku minta maaf, tapi dia sedang sakit. Jadi semua jadwalnya ditunda sampai bulan depan. Jangan khawatir sayang, sementara waktu, kenapa tak kau coba datang ke pesta-pesta atas nama kami? Ini kesempatan baik untuk mengembangkan lingkup pergaulanmu dan belajar menghasilkan uang dari yang terbaik. Oh, itu terdengar cukup bagus. Kalau aku bisa hasilkan banyak uang, maka orang tuaku akan menganggapku serius dan menghentikan tuntutan bodoh mereka untuk kembali bersekolah. Segera saat aku tiba di pesta, semua teman-teman baru ini berkumpul dan memuji betapa cantiknya aku. Para pria kaya itu tergila-gila padaku. Aku langsung jadi pusat perhatian. Ada satu laki-laki bernama Bruce yang perkenalkan dirinya sebagai salah satu anak CEO perusahaan media papan atas di US. Olivia, wajahmu yang sangat cantik itu tercipta untuk layar lebar. Kau sebaiknya memerankan peran utama di film terbaru kami. Oh, acting? Aku tak pernah memikirkan itu sebelumnya. Jalan di karpet merah dan berpose dengan ratusan kamera memang kedengarannya menarik. Layak dicoba, ya kan? Aku masih terpaku pada tawaran Bruce saat kurasakan sesuatu yang dingin di jemariku. Oh ya ampun, cincin berlian merah yang berkilau. William, pewaris GeoGem Ltd. Senang bertemu denganmu, Olivia. Silakan pertimbangkan hadiah perkenalanku ini. Dan ini terus berlanjut sepanjang malam hingga aku tak bisa membawa barang lebih banyak lagi. Bunga dari Justin, satu set perhiasan dari Andrew, koleksi parfum dari Anthony, dan jam tangan dari... Astaga, aku tak bisa ingat lagi. Aku berusaha menyelinap pergi ketika seorang pria tampan menghadangku. Kau sangat memukau, Olivia. Bisakah aku bertemu denganmu besok? Kencan? Aku bahkan tak mengenalnya. Tidak. Sayang sekali, aku bertemu kawan lamaku di West High besok. Maaf, itu bukan karena aku pilih-pilih atau apa, tapi kencan tak bisa semudah itu, ya kan? Akhirnya aku pulang. Sungguh malam yang sibuk. Sesaat kemudian, ku terima telepon dari Minnie, sahabatku. Minnie cerita padaku kalau para cewek jahat di sekolah sekarang menyebar rumor kalau kucuri uang orang tuaku lalu berkemas dan kabur. Oke kalau begitu, biarkan mereka menggunjing. Besok akan kutunjukkan ke mereka yang jahat itu siapa sebenarnya yang hebat. Ya,
Sangat menyenangkan bertemu lagi dengan Mini. Kami langsung ngobrol tanpa henti mengenai beberapa macam hal. Lalu tiba-tiba, para hyena muncul dengan nada sinisnya sama seperti biasa. Wah, barang palsu diproduksi baik sekali zaman sekarang. Kau tahu kan, konon tas Birkin yang kau punya itu sangat langka. Hanya ada 5 di dunia ini. Ketahuan. Berapa harga sewa supercar dan pengawal pribadi saat ini, Nona pamer? Mini hendak membelaku, tapi kuhentikan. Tak perlu buang waktu debat dengan orang seperti ini. Aku lalu meraih tangan Mini untuk pergi, tapi... Lihat, Olivia. Aku melihat ke atas, ada pesawat yang terbang dengan jarak yang sangat dekat. Dan apakah itu menuliskan sesuatu? O-L-I-V. Asap putih sungguh mengeja. Namaku. Aku hanya pernah melihatnya di film. Aku tersentak kaget saat pesawat mendarat dan yang melangkah keluar dari kokpit adalah pria dari pesta semalam, Nathan. Ternyata dia pilot termuda di Amerika dan ingin membuatku terkesan dengan aksi hebat ini setelah kemarin sempat ditolak. Terbang di angkasa adalah minatku. Dan, Olivia, aku ingin jadi pilot pribadimu, membawamu kemana saja yang kau mau. Oh ya ampun, aku tak tahu mana yang lebih baik. Ada pria tampan dan kaya berusaha keras untuk membuatku terkesan, atau melihat ekspresi keheranan di wajah teman-teman palsuku itu. Hari-hari mendebarkan seperti ini harusnya membuatku senang, ya kan? Tapi duduk di antara hadiah mahal yang menggunung, tak bisa kuhilangkan perasaan tak nyaman. Jadi pusat perhatian mata yang terpesona dan menerima pujian dan hadiah yang tak terhitung itu keren dan sebagainya. Tapi kata-kata Mini menyadarkanku. Olivia, apa menurutmu mereka sebaik itu memberimu semua ini tanpa minta imbalan? Tidak. Seharusnya tak kuterima hadiah-hadiah ini. Kuletakkan semua kembali ke kotaknya untuk dikembalikan ke mereka saat ibu angkatku masuk. Oh tidak sayang, mengembalikan hadiah itu dianggap menghina sekali dalam pergaulan kita. Dunia orang kaya sangat rumit. Jadi ku dengarkan ibu dan mengurungkan ide mengembalikan hadiah itu. Tapi aku tetap harus membalas budi, ya kan? Jadi aku setuju menemui beberapa dari mereka. Orang pertama pastilah yang membuatku paling terkesan, si pilot Nathan. Hanggar pesawatnya merupakan tempat pertama kami kencan pertama. Aku tak temukan apapun yang buruk mengenai Nathan, tapi kami hanya tak cocok. Dia terus mengoceh soal pesawat. Model tiap-tiap pesawat, betapa sulit dia mendapatkannya, bla bla bla. Sementara aku sama sekali tak tertarik pada hal ini. Pria berikutnya, William, bahkan lebih buruk. Dia tak hanya mengajakku, tapi juga selusin gadis cantik lainnya. Dia bahkan memberi tiap gadis batu permata dari koleksinya. Playboy sejati, jadi jelas kelewatkan. Bruce lebih mudah diajak bicara, tapi segera kusadari kalau dia bermasalah. Seperangkat pecah belah ini dibuat secara khusus oleh pengrajin paling ahli di Swiss. Jadi milikmu kalau kau suka. Oh, tunggu, aku akan suruh seseorang membawakan itu nanti. Lihat lukisan ini, bukankah ini akan sempurna di kamar tidurmu? Tapi ini terlalu besar untuk kau bawa ke rumah. Akan kukirimkan nanti. Bagaimana dengan peran utama di film yang kau sebutkan sebelumnya? Aku hampir lupa. Tapi, Olivia, akting itu tak semudah yang kau kira. Lagi pula, dunia hiburan itu sangat toksik. Sudah, jadilah tuan putriku saja, oke? Lihat kan, dia terus menjanjikan dunia kepadaku, lalu kemudian tak ada apa-apa. Sungguh pendusta sombong dan pelit. Aku tak suka semua cowok ini, jadi aku harus kembalikan hadiah mahal mereka. Tapi segera saat ku bawa kotak itu keluar ruangan, ibu angkatku menghentikanku. Olivia yang polos, kenapa kau masih saja mengkhawatirkan hal ini? Bagi mereka, semua benda ini hanya setetes air di laut. Tapi jika kau merasa tak nyaman, akan kusingkirkan ini untukmu. Mengembalikannya akan membuat malu keluarga kita. Dan kau tak ingin lakukan itu, ya kan? Baiklah, sepertinya itu solusi terbaik. Orang tua angkatku sudah sangat baik padaku. Sebaiknya aku tak buat masalah. Tapi beberapa hari kemudian aku tahu kalau mereka diam-diam pakai ponselku untuk minta Bruce lebih banyak hadiah. Dia kira aku marah. Jadi dia menjanjikan aku kejutan besar besok. Aneh, kenapa mereka lakukan itu? Mereka sama kaya seperti keluarga Bruce, ya kan? Kutanya mereka kenapa, dan ternyata orang tua angkatku hanya ingin menguji Bruce karena dia terlihat paling gigih dalam mengejarku. Tapi belum perlihatkan ketulusannya. Esok paginya ku terima telepon dari Bruce. Mengatakan dia sudah mengirim seseorang dengan mobil mewah dan mengingatkanku tentang kencan malam ini. Tunggu, mobil sungguhan? Itu terlalu berlebihan. Aku hendak katakan padanya untuk menyimpannya saja saat ayah angkatku bergegas masuk, mengatakan kalau orang tuaku sakit keras. Oh astaga, aku segera menutup telepon dan langsung kembali pulang ke kampung halamanku. Ya Tuhan, ku mohon lindungi orang tuaku.
Herannya, ibuku membuka pintu terlihat sangat baik-baik saja. Dan ada ayahku sehat-sehat saja, sedang menonton TV. Syukurlah. Ayah angkatku pasti membuat kekeliruan. Sudah sejak lama sejak aku di rumah, jadi kuputuskan bermalam. Dan saat kami sedang nikmati waktu bersama keluarga, aku terima telepon lagi dari Bruce. Oh tidak, aku lupa batalkan kencan kami. Dan sekarang dia di mansion menungguku. Masalahnya, Bruce tak bisa temukan mobil sport miliknya dan terus meributkannya. Ku coba telepon orang tua angkatku untuk selesaikan ini, tapi tak bisa kuhubungi mereka sepanjang malam. Pagi setelahnya, aku kembali ke mansion mendapati orang asing pergi keluar masuk. Apa yang kalian lakukan? Hai, kami baru pindah ke sini. Senang bertemu denganmu, tetangga. Sungguh kebetulan menemukan tempat sebagus ini yang disewakan dengan harga terjangkau. Tepat di koran lokal, benar kan? Disewakan? Tidak. Ada apa ini? Aku bergegas masuk ke kamar orang tua angkatku, tapi kamarnya kosong. Bahkan hadiah-hadiah yang mereka bilang mereka simpankan untukku semua hilang. Mereka pergi tanpa jejak, seolah mereka kabur. Apa? Apa rekan kejahatanmu meninggalkanmu? Sekarang jangan coba menyangkalnya, kau penipu. Apa katanya? Rekan kejahatan? Penipuan? Ku coba jelaskan padanya bahwa aku ingin kembalikan semua hadiah yang kuterima. Tapi dia tak mau percaya padaku. Dia mengancam memanggil polisi jika dia tak dapatkan mobilnya kembali. Oh tidak, jangan sampai. Yang bisa kulakukan hanya memohon Bruce untuk memberiku waktu. Ini kampung halaman dari serif kota kami yang terkenal. Dia orang yang biasa membantuku, tapi yang kudapatkan adalah, aku minta maaf tapi aku sudah pensiun. Kau harus minta tolong orang lain. Apa yang harus dilakukan sekarang? Aku ketakutan saat entah dari mana. Tak perlu ayahku, ini mudah sekali. Aku bisa membantumu. Aku berbalik dan melihat pria bersandar di pintu dengan raut wajah arogan dan dingin dengan tangan menyilang. Siapa orang ini? Bisakah dia sungguh bisa membantuku? Kita lihat saja nanti. Wow, Alan sungguh mengambil risiko dan berinvestasi banyak dalam hal ini. Mobil sport, sebuah mansion, liburan mahal, dan bahkan acara besar ini. Aku harus akui dia tampak cukup tampan dengan berpakaian rapi. Oh, aku lupa memberitahumu. Alan, putra Syarif itu, sekarang memainkan peran sebagai pewaris kaya perusahaan besar yang mengejar gadis cantik, yaitu aku. Namun, aku tak mengira semuanya terlihat begitu nyata. Alan yang mengejar-ngejarku bahkan menjadi berita lokal. Kalian pasti penasaran bagaimana orang yang bukan miliarder lakukan ini. Nah, Alan yakinkan Bruce untuk mendanai rencana kami. Dia awalnya ragu, tapi segera menyadari ini satu-satunya cara menangkap penipu itu dan mendapatkan barangnya kembali. Jadi dengan enggan dia setuju. Alan memang jenius, dan pemikirannya yang matang dengan cepat membuat ikan terpancing. Kami jadi berita utama di mana-mana, dan aku akhirnya terima pesan dari ibu angkatku. Awalnya, dia hanya tanya kabarku, dan bicarakan bagaimana sibuk mereka dengan proyek di luar negeri, hingga hari ini. Olivia, bagaimana pacar miliarder misteriusmu itu? Dia sepertinya bersedia memberimu apapun, jadi kau akan mempertimbangkannya, ya kan, sayang? Seperti yang diduga, penipu mata duitan ini tak akan lewatkan setelah mereka dengar kata miliarder. Jadi ku jawab kalau pria kayaku ini perlakukan aku dengan baik. Dan ingin adakan jamuan mewah akhir pekan ini untuk secara resmi mengumumkan hubungan kami. Dan ku harap orang tuaku bisa bergabung dengan kami. Malam ini saatnya. Astaga, aku sangat gugup karena ibuku tak balas pesanku. Apakah mereka akan muncul atau mereka merasa ada yang tak beres? Sementara aku tegang sekali, Alan datang padaku dan memegang tanganku dengan erat. Jangan khawatir Olivia, semuanya akan berjalan seperti yang direncanakan. Astaga, perasaan apa ini? Tak bisa dipungkiri kalau aku selalu merasa sangat aman bersama dengan Alan. Pesta akhirnya dimulai. Alan melamarku dengan permata serendibite berharga yang sangat langka ini, yang mana hanya 1 dari 3 yang ada di dunia ini. Semua orang mulai ramai. Akting Alan begitu sempurna, mulai dari kontak mata hingga kata-kata yang diucapkannya. Yang tak bisa disangkal kurasakan hatiku berbunga-bunga. Aku mau. Ketika pesta berakhir dan semua tamu pergi, ku terima telepon dari ibu angkatku yang memberitahuku agar menuju gerbang belakang. Seperti yang diduga, mereka menawarkan menyimpankan cincin pertunangan untukku. Hentikan akting itu, penipu! Mereka berdua masih memproses apa yang terjadi ketika polisi merangsek masuk dan menangkap mereka. Itu berhasil. Tak bisa dipercaya aku berhasil mengerjai penipu ulung ini. Bagaimana dengan mobilku? Bugattiku? Di mana? Oh, aku hampir lupa sponsor utama dari rencana sempurna ini. Tanpanya, kami pasti tak bisa melakukan ini.
Miliarder pelit kita si Bruce Dillon. Aku bertaruh tak ada satu hari pun berlalu tanpa dia memikirkan tentang hadiahnya yang hilang. Ya kan? Itu juga mengingatkanku cincin mahal berkilauan ini. Dengan cepat kulepaskan, memberikannya ke Alan dan menyuruhnya mengembalikannya ke Bruce. Tapi sesaat cincin serendipity ini meninggalkan jemariku, Alan menyematkan kembali lainnya. Oh ya Tuhan, cincin yang lain? Peranmu sebagai pacar miliarder mungkin selesai. Tapi maukah kau jadi pacar laki-laki biasa sepertiku, Olivia? Ya, berjuta kali iya. Setelah kekacauan ini, aku sekarang sadar bahwa masih banyak hal yang perlu kupelajari. Jadi, sudah kuputuskan untuk mendengarkan orang tuaku dan selesaikan sekolah. Ternyata, jika aku sungguh beri perhatian di kelas, sebenarnya itu cukup menarik. Dan Mini ini masih jadi BFF-ku yang hebat, yang memberiku kebebasan bereksperimen dengan rambutnya. Dan tentu saja, calon detektif yang ganteng ini juga. Sayang, waktunya ganti gaya rambutmu. Hanya selangkah lagi masuk ke aula dan aku sudah bisa dengar segala macam bisik-bisik yang beredar. Apa yang terjadi? Apa kau lupa, Sandra? Ini hari Senin. Tidak lagi. Siapa korban malang minggu ini? Dorothy, itu Dorothy. Lihat perbuatan memalukan yang dia buat. Jadi, itu foto dari murid cewek yang jahat, Dorothy, sedang kencan dengan pria tua kaya. Ben dan aku sama sekali tak tertarik dengan hal semacam itu. Tapi anak-anak ini sebaliknya. Hei, itu dia! Ini adalah Senin ketiga berturut-turut sekolah kami berubah menjadi zona gosip yang kacau. Kenapa, tanya kalian? 3 minggu lalu, entah dari mana, sekumpulan random kode QR muncul tersemat ke beberapa loker. Penasaran, kami menandainya dan mendapat akses ke blog misterius ini oleh seseorang yang disebut Satria Pendiam. Dia bilang dia ingin ekspos wajah asli dari sekolah bergengsi ini. Jadi, setiap Senin jam 2 pagi, dia akan mengungkap rahasia kotor seseorang. Dan rahasia pertama menjadi milik kapten tim basket tersayang, si Lewis. Ternyata dia sengaja gagal dalam pertandingan terakhir supaya sekolah lawan tempat pacar rahasianya akan menang. Awalnya semua orang meragukan itu, tapi seseorang menemukan Twitter pacarnya di mana dia memposting foto perayaan. Jadi begitulah semuanya menjadi terang bagaikan siang. Lewis langsung kehilangan titel kaptennya dan seluruh sekolah memboikotnya. Sementara semua orang masih sibuk membicarakan itu, sudah datang rahasia hari Senin berikutnya. Itu Pak Worthing, guru matematika kami yang terkenal. Kelasnya terkenal dengan kinerja baik mereka. Tapi ternyata dia selalu tak sengaja bocorkan soal ke muridnya tiap kali sebelum ujian. Rumor sudah sampai ke kepala sekolah dan ia langsung menyuruh orang memeriksa. Sayangnya itu benar, jadi Pak Worthing dipecat. Dan seperti yang kalian sudah dengar, Nona Dorothy kecil ini adalah korban malang yang ketiga. Jujur saja, jelas dia cewek yang tak terlalu baik. Dia mimpi buruk terutama untuk semua anak baru. Jadi saat rahasia memalukannya terungkap, semua orang entah kenapa tampak puas dan tak berhenti membicarakannya. BFF-ku si Mary tak terkecuali, karena Dorothy adalah saingan untuk statusnya sebagai Queen Bee. Saat makan siang, kami tiba di kantin, tapi anehnya tak ada yang mengantri makanan. Mereka semua melihat sesuatu. Ternyata Dorothy juga ada di sini. Dia duduk sendiri di sebuah meja. Tak ingin kehilangan kesempatan untuk mengejek saingan lamanya, Mary langsung bergegas ke sana. Ada apa? Kekasih botakmu tak mengajakmu keluar makan hari ini? Segera setelah kalimat itu keluar dari mulut Mary, semua orang tertawa terbahak-bahak. Aku dan Benjamin harus menarik Mary keluar dari sana segera untuk menghindari malapetaka. Apa yang kalian lakukan, guys? Aku belum selesai. Ini tak baik, kita tak usah ikut-ikut. Apa? Dia pantas mendapatkannya. Kau tahu dengan sangat jelas betapa dia itu orang yang jahat, Sandra? Atau kau sudah lupa bagaimana dia mengganggumu? Ya, itu benar. Aku juga salah satu korban Dorothy saat aku baru masuk ke sini. Ben dan Mary adalah orang-orang yang membelaku. Itu juga bagaimana pertemanan kami yang berharga ini dimulai. Sejak itu, kami sudah jadi trio unik anak-anak terpintar di sekolah. Cukup keren, kan? Tapi drama akhir-akhir ini tak bisa disangkal telah mempengaruhi belajar kami. Seolah murid-murid datang kemari hanya untuk bergosip dan mereka terus ngobrol di kelas, membuat konsentrasi jadi makin sulit. Senin pagi menjadi acara terbesar di sekolah. Semua orang menantikannya, menebak siapa yang akan terpilih berikutnya. Ketika rahasia yang memalukan terus terungkap keluar, bagaimana Justin terlihat keren mengunyah permen karet sepanjang waktu, tapi sebenarnya ia melakukan ini untuk menutupi masalah bau mulutnya. Julia yang pekerja keras ternyata membeli esai dari internet. Si pelukis cat semprot mobil di tempat parkir ternyata tak lain tak bukan adalah Brandon, si sepatu keren. Sudah jelas bahwa salah satu dari kami bisa jadi yang berikutnya. Jadi orang-orang mulai panik, berdoa agar nama mereka tak akan disebut.
Setiap Senin pagi aku sampai ke sekolah melihat semua orang nampak seperti zombie. Karena mereka begadang semalaman menunggu postingan ksatria pendiam. Blogger misterius ini pasti salah satu dari kami untuk bisa tahu segala macam rahasia pribadi seperti ini. Jadi semua orang menjadi ekstra hati-hati antara satu sama lain. Ini kacau dan harus dihentikan. Kami perlu temukan siapa ksatria pendiam itu dan menghentikan ini, tapi Mary tak yakin. Bagaimana kita bisa menemukannya? Nihil petunjuk. Berhentilah buang-buang waktu. Mari kita fokus saja belajar, Sandra. Tak mungkin mereka tak meninggalkan jejak. Kita harus berdiri bersama-sama. Tidak, kalau kamu mau ya lakukan sendiri saja. Kamu ini kenapa sih? Biasanya kamu orang pertama yang menghindari drama seperti ini. Karena kita bisa jadi yang berikutnya. Jadi? Aku tak takut. Aku tak punya apapun untuk ditutupi. Kemudian dia pergi dengan cemberut. Mary mungkin tak peduli, tapi aku begitu. Kuhabiskan malam itu mencoba satukan petunjuk yang ada saat muncul pop-up di ponselku. Ini jam 2 pagi? Siapa kira-kira minggu ini? Kutekan untuk melihat. Itu Mary. Oh tidak. Ini tentang masalah itu? Ya, itu dia. Rahasia tentang latar belakang Mary telah terkuak. Orang tuanya bukan pemilik bisnis sukses dan tentu saja Mary bukan anak kaya raya seperti yang selalu ia perlihatkan. Aku tak sengaja tahu ini saat kulihat dia tawar-menawar harga sewa di depan sebuah rumah kecil di pinggir kota. Saat kutanya Mary kenapa dia harus berbohong seperti itu, dia jadi bersikap sangat defensif. Apa yang kau tahu? Jika orang tahu kebenarannya, mereka akan tertawa di depan mukaku. Tentu saja aku tak mau melukai Mary, jadi aku selalu menyimpan rahasia itu. Tapi sekarang semua orang sudah tahu itu dengan cara yang paling buruk. Hari berikutnya aku dan Ben melihat Mary berjalan ke arah kami. Terlihat letih, sementara mata semua orang menatapnya. Hei, bagaimana menurutmu dia mampu membeli pakaian yang mentereng itu? Bukankah blogger itu bilang dia selalu memakai pakaian bekas yang murah? Menyedihkan. Mendengar kata-kata itu, aku dan Ben menatap tajam ke arah anak-anak itu dan bergegas mengeluarkan Mary dari kerumunan. Tapi dia tiba-tiba menghardikku. Sandra, kau dalang dibalik semua ini, kan? Hah? Apa? Mary, apa maksudmu? Kenapa aku mau melakukan itu? Kamu satu-satunya yang tahu rahasiaku. Jika bukan kamu, siapa lagi? Kamu itu si ksatria pendiam. Apa yang dia katakan menarik perhatian semua orang, dan kurasakan mata penasaran semua orang tertuju pada kami. Mary, itu tak benar. Ingat bahwa Sandra lah yang mengajak semua orang untuk temukan pelakunya. Itu sudah jelas hanya pengalihan untuk membodohi semuanya. Mary kemudian lanjut menjelaskan alasannya kenapa dia mencurigaiku. Blogger itu hanya mengetik dengan huruf kecil, seperti yang selalu kulakukan. Dia juga menyebutkan kebiasaanku begadang larut malam. Lebih buruk lagi, hari Senin berikutnya, blogger itu tiba-tiba berhenti memposting, membuat semua orang yakin itu aku. Jadi aku langsung dicap pengkhianat oleh temanku dan bahkan kuman pemicu kebencian di antara para murid sekolah ini. Kemanapun aku pergi, orang-orang menjelekanku dan tak ada seorang pun kecuali Benjamin mau duduk denganku saat makan siang. Aku bahkan tak diperbolehkan ke perpustakaan lagi karena semua orang akan bicarakan aku yang bisa menimbulkan gangguan. Yang terburuk, para guru juga ikut membenciku. Pernah sekali di kelas matematika, aku menawarkan diri memecahkan persamaan yang sulit. Tapi tanggapan dari guru yang kudapat adalah, Sandra, andai saja kau gunakan kecerdasanmu untuk belajar dan bukan untuk mengacaukan kehidupan orang lain. Kemudian semua orang dengan tega tertawa di hadapanku. Ketegangan menguras tenagaku, jadi aku keluar untuk bernapas. Setelah beristirahat, aku kembali ke kelas mendapati kotak di laci bangkuku. Oh tidak, bukankah ini surat cinta yang sudah kutulis untuk Louis? Maksudku, ya, aku dulu naksir kapten basket itu. Tapi itu sudah lama sekali dan tak pernah kukirim surat-surat itu. Bagaimana bisa semua ada di sini? Aku yakin sudah menyembunyikannya di sudut lokerku. Apakah ksatria pendiam sedang mempermainkanku? Cukup. Aku harus membuka topeng bajingan ini segera. Kira-kira siapa ya? Siapa yang punya kemampuan memata-matai orang tanpa terdeteksi? Kucoba pecahkan hal ini saat Dorothy dengan wajah sombongnya muncul. Astaga, lihat dia. Aku tak percaya dia ini pecundang yang menghancurkan apa yang tak mampu dia miliki. Kasihan Louis yang akhirnya terlibat ke dalam hal ini. Oh, dasar cewek menyedihkan. Bahkan tak punya nyali untuk mengirim surat-surat itu. Oh ya Tuhan, apa yang dia barusan bilang? Surat? Surat apa? Kau ini ngomong apa? Tak salah lagi kan tulisan tanganmu? Dia menunjukkan banyak sekali foto surat-suratku. Oh tidak, apa dia membalas dendam padaku karena dia mengira akulah pengadu berita kencannya? Tak memberiku kesempatan menjelaskan, mereka hanya tertawa dan terus mengejekku. Aku tak tahan pergi ke sekolah dan disiksa karena sesuatu yang bahkan tak kulakukan. Jadi aku pura-pura sakit untuk tetap di rumah selama beberapa hari. Tapi ini sudah seminggu dan aku masih belum merasa lebih baik. Tiba-tiba ada suara aneh dekat jendela.
Ternyata itu adalah Benjamin. Sandra, berhentilah bersembunyi. Jangan biarkan mereka mengalahkanmu. Kau lebih baik dari ini. Apalagi yang bisa kulakukan? Semua orang yakin itu aku. Ikuti aku. Aku tahu seseorang yang bisa membantu. Sekarang aku sedang duduk di kafe dengan Benjamin. Dan Max, seorang jenius di bidang IT di sekolahku. Benjamin bersikeras cowok ini bisa membantu mengidentifikasi blogger anonim. Setelah beberapa menit memeriksa IP, Max sudah bisa melacaknya. Tapi, itu mengarah ke tempat Mary? Tak mungkin, ini tak masuk akal. Aku harus bicara dengan Mary. Tenanglah, jangan bicara sepatah kata pun soal ini ke siapapun sekarang. Biar aku yang mengurusnya. Aku tak tahu apa yang sedang direncanakan Benjamin. Dia bilang dia bisa membantuku memecahkan kasus itu. Tapi berhari-hari tak ada yang terjadi. Dia memaksaku menonton pertandingan basket ini. Apa tujuannya? Ini hanya memberi kesempatan lainnya mengolokku lebih jauh. Saat terhanyut dalam pikiranku, tiba-tiba ku dengar suara seseorang di pengeras suara. Itu adalah Benjamin. Hai semuanya, aku yakin kalian sudah lelah dengan blog Ksatria Pendiam sekarang, ya kan? Ya, awalnya aku hanya ingin sedikit menghibur kalian semua setelah jam belajar membosankan. Tapi kurasa ini sudah tak seru lagi ya. Aku minta maaf, aku berhenti sekarang. Terima kasih sudah menyimak. Apa-apaan yang dia lakukan? Sekarang semua orang di aula olahraga riuh. Apa itu sungguhan kamu? Benjamin hendak menjawab ketika Mary melompat keluar. Tidak, itu tidak mungkin kamu. Berhentilah buang-buang waktu melindungi Sandra. Bagaimana mungkin kau tahu di mana surat cintanya disimpan atau mengenai rahasia Dorothy? Kalau begitu, beritahu aku. Siapa yang tahu soal itu kalau begitu? Mary tampak terkejut dan bingung. Lalu Dorothy muncul. Itu dia. Dialah yang memberiku kunci loker Sandra. Apa? Jadi itu memang benar Mary. Aku masih berharap Ben melakukan kesalahan entah di mana. Tapi kenapa Mary? Aku tak paham. Tentu saja kau tak paham. Kau tak berada di posisiku untuk menilai. Ternyata pada awalnya, Mary membuat blog untuk satu tujuan, balas dendam pada Louis karena curang. Dia selalu memberitahu Mary kalau dia mau pacaran diam-diam untuk menghindari mata yang mengawasi. Tapi ini hanya alasan agar dia bisa bersama cewek lain. Yang mana ini merupakan berita baru untukku dan Ben. Bagaimana dengan guru matematika? Apa yang sudah diperbuatnya padamu? Dia tak beretika, jadi dia pantas mendapatkannya. Aku selalu belajar sangat giat, tapi dia bilang kalau para cewek sepertiku hanya akan peduli dengan penampilan kami. Dia pikir kalau nilaiku yang bagus itu hasil mencontek mereka berdua. Dan kau, Dorothy, itu pantas kau dapatkan karena kebiasaan sombongmu menyuruh-nyuruh anak baru. Kemudian secara terang-terangan dia meninggalkan kerumunan seolah dia tak ada hubungannya dengan drama sekolah selama ini. Aku berusaha mengejarnya, tapi aku terjebak di tengah kerumunan yang marah ini. Ada sesuatu yang masih belum dia jelaskan. Hari-hari berikutnya, Mary masih pergi ke sekolah, tapi semua anak lainnya mengucilkannya. Aku dan Benjamin berusaha mendekatinya, tapi dia pergi menjauhi kami. Jadi, sepulang sekolah kami putuskan mengikutinya. Kami melihatnya masuk ke kantin, tapi tak membeli apapun, tapi membantu petugas kantin untuk bersih-bersih. Mary, berhentilah bersikap seperti ini. Kau masih kuanggap teman. Tapi apa kau tak berpikir kalau aku juga pantas dapat penjelasan? Dia lalu akhirnya duduk dan bicara dengan kami. Mary akan berhenti setelah mengungkap 3 orang yang dia benci. Tapi kemudian dia lihat semua orang bersemangat menunggu berita setiap Senin. Menurutnya itu menarik dan lanjut membahas hal-hal memalukan. Tapi kemudian saat semuanya menjadi serius, dia panik dan mencari seseorang untuk disalahkan. Dan orang itu adalah aku. Karena akulah orang pertama yang mendapat ide melacak blogger anonim ini. Terlebih lagi dia marah denganku karena mengetahui rahasianya. Iri karena aku dapat nilai yang lebih baik darinya. Dan cemburu karena aku lebih dekat dengan Ben daripada dirinya. Mary mengakui dia merasa kalah saing dan tersisih. Jadi kau putuskan untuk mengungkap rahasiamu sendiri yang kau simpan sekian lama hanya untuk menjebakku? Apa separah itu kamu membenciku? Tidak, Sandra. Bukan seperti itu. Aku sangat menyesal. Soal rahasia itu, aku harus berusaha bertingkah seperti cewek keren dari keluarga kaya hanya supaya pantas untuk si brengsek Louis itu. Tapi sejak aku tahu dia cowok yang tak baik, toh tak ada untungnya menjaga rahasia itu lagi. Aku dan Ben mendekat dan memeluknya. Mengatakan itu semua tak masalah. Selama kami jujur mulai sekarang, maka kami akan bisa cari jalan keluarnya. Setelahnya, kami membantu Mary membereskan meja yang berantakan di kantin itu. Dan apa kalian percaya? Petugas kantin itu sebenarnya adalah Ibu Mary. Dia orang yang dengan tak sengaja memberitahu Mary semua rahasia kecil yang digosipkan semua orang saat makan siang. Mary selalu menyembunyikan fakta kalau ibunya adalah petugas kantin. Tapi setelah terkuak dan diboikot, dia menyerah dan putuskan tak berusaha keras dapatkan titel cewek populer lagi, tapi hanya menjadi dirinya sendiri. Aku tahu kalau ini berat untuk Mary, tapi jauh di dalam hatinya dia punya hati yang baik. Kalau tidak, dia tidak akan berteman denganku saat awal aku mulai bersekolah di sini. Hidup sesuai dengan ekspektasi menjadi cewek idola sekolah pasti melelahkan.
Satu semester ini penuh dengan drama, ya kan? Phew, untungnya sudah hampir berakhir. Sekarang kami sedang buru-buru perbaiki semua pelajaran sama-sama untuk menyiapkan minggu ujian akhir. Kami masih sering saling bersaing, tapi kali ini dengan adil dan jujur. Kami bertiga sudah putuskan bahwa siapapun yang dapat nilai terendah harus mengajak dua lainnya pergi makan malam. Makan gratis, aku datang. Karena jelas, aku tak akan kalah. Oh ya Tuhan, Rogerku, lihat dia, paras tampan dan mata menerawang itu. Tak heran setiap cewek terpesona saat melihatnya, dan tentu saja aku sebagai penggemar beratnya. Kalian mungkin penasaran bagaimana aku bisa masuk area belakang panggung bintang film seperti Roger, ya kan? Itu mudah, makeup artisnya adalah Hana, dan kebetulan dia adalah kakakku. Tentu aku harus memohon padanya berhari-hari untuk mengizinkanku ikut. Itulah kenapa aku harus menikmati tiap detik berada sedekat ini dengan selebriti yang kusukai. Hei, apa kau memotretku? Oh tidak, ketahuan. Aku gemeteran, berusaha cari alasan saat dengan mengejutkan, Roger mengangkat ponselku dan mengambil selfie. Ini cantik, lain kali bilang saja. Oh astaga, tak bisa disangkal kalau Roger ini sosok untuk dijadikan pacar. Cewek-cewek di kelas pasti akan iri begitu mereka tahu hal ini. Oh, dia ingin jus jeruk? Tak masalah Roger, sebut saja aku ini jin pribadimu. Kemudian aku bergegas berkeliling cari jus jeruk dan bergegas ke belakang panggung untuk memberikannya. Tapi terlambat, fans cewek lain sudah mendahuluiku. Sekarang ada cukup jus untuk diminumnya sepanjang tahun. Dengan sedih, aku berbalik untuk pergi, tapi tak sengaja menabrak seseorang. Ya ampun, itu Roger! Dia senyum padaku dan menatap ke gelas jus jeruk segar di tanganku. Boleh ku pinjam jus jerukmu? Ini nomorku jika kau membutuhkannya. Apa artinya ini? Apa aku, cewek biasa ini, menarik perhatian cowok terseksi di planet ini? Aduh, ini jelas bukan mimpi. Di sisa malam itu, ku coba mengarang pesan sempurna untuknya. Kenapa ini susah sekali? Paling tidak, kurasa aku sudah mengetik dan menghapusnya paling tidak 100 kali. Oh tidak, barusan ku tekan tombol kirim secara tak sengaja. Sebelum bisa kuhapus pesan itu, dia sudah membalas. Itu dia, tak ada jalan mundur sekarang. Ku coba tenangkan diriku dan mengikuti arus, yang lalu membawa kami pada obrolan berjam-jam. Dan tak lama kami bicara setiap hari. Suatu hari, secara tiba-tiba, dia bilang dia ingin kami kencan berdua. Apa itu artinya? Hubungan kami telah meningkat ke jenjang berikutnya? Wah, kencan pertama kami adalah di restoran sederhana dengan sedikit pelanggan. Aku sendiri menyamar sesuai yang diminta Roger, lalu menunggunya. Tapi sudah 1 jam berlalu sia-sia. Apa dia batal menemuiku? Dengan murung aku bangkit pergi saat Roger yang berkeringat dan kehabisan napas muncul. Ternyata dia susah payah lolos dari penjaga keamanannya hanya untuk datang menemuiku. Manisnya, dia lakukan upaya ini untuk cewek biasa sepertiku. Tak perlu resto mewah atau hadiah mahal. Makan malam ini saja sudah yang paling romantis, karena aku dapat sosok pria sejati di sini. Jangan bangunkan aku dari mimpi ini. Lalu sebelum kami berpisah, dengan lembut dia sematkan gelang bunga daisy di pergelanganku. Kencan diam-diam itu cukup mengasyikkan, ya kan sayang? Oh astaga, ini membuktikan kalau aku bukan lagi hanya penggemar yang naksir idolanya. Ya, kami resmi berpacaran secara rahasia. Hari berikutnya aku tiba di sekolah dengan mood terbaik. Aku bernyanyi di sepanjang jalan menuju kelas saat temanku Alba mengagetkanku. Hei, kau sudah lihat trailer film terbaru Roger? Itu keren. Aku sudah pesan tiket sneak show-nya. Itu bukan apa-apa. Aku sudah dapat tempat saat penayangan perdana film itu. Iri kan? Itulah pengaruh wakil ketua klub penggemar. Dan aku baru kencan makan malam terromantis dengan Roger. Oh, tentu saja itu sebatas yang ingin kukatakan. Nyatanya, yang bisa kulakukan hanya tersenyum lalu kembali ke tempat dudukku. Menjaga rahasia ini sungguh membuatku gila. Tapi kurasa pacaran dengan idola ada harganya. Dan aku tak keberatan membayar seumur hidupku. Tapi oke, di atas semua rahasia itu, seperti yang kalian tahu, selebriti selalu sibuk. Tak ada waktu pribadi yang tersisa. Jadi kami harus temukan cara-cara kreatif untuk nikmati waktu sendiri. Akhirnya, Hana pergi. Coba lihat, rambut, make up, baju, semua sempurna. Sepertinya tak ada orang di sekitar, sekarang aku harus segera ke Van Roger. Hei Hana, kenapa kau masih di sini?
Wah, lihat dirimu. Dandan rapi ya. Ada acara apa? Oh, aku cuma lupa barang-barangku. Sampai nanti. Lalu kemudian aku segera ke belakang Fenrias. Fiu, hampir saja. Untungnya aku sangat mirip kakakku dan sudah belajar beberapa kiat make up darinya. Jadi mudah saja untuk kupura-pura jadi henna dan menyelinap ke lokasi syuting. Biar kulihat apa kau ini Harperku pujaanku. Sementara memuji samaranku yang luar biasa, Roger tiba-tiba bungkam lalu berubah menjadi sosok yang benar-benar berbeda. Perilakunya berubah. Dia mendorongku menjauh, menuang kopi ke sepatunya dan mulai memakiku. Apa yang kau lakukan? Kau tahu ini berapa harganya? Bersihkan. Apa yang baru terjadi? Kuulurkan tanganku dan bertanya apa aku membuatnya kesal, tapi ada wanita yang menepis tanganku. Jauhkan tangan kotormu itu dari putraku. Oh, itu adalah Ibu Roger, Bu Walker, pimpinan perusahaan perfilman yang dikenal di kalangan industri sebagai wanita bosi dan selalu menyulitkan orang lain. Parahnya, suara kerumunan di luar juga makin keras. Oh tidak, lebih baik tak timbulkan masalah di sini. Jadi aku terus menatap ke bawah dan dengan panik meminta maaf. Tiba-tiba ada tangan yang mencengkram lenganku dan menarikku. Itu adalah Daniel, manajer Roger. Jangan terlalu diambil hati kalau dia bersikap sedikit aneh. Dia hanya terlalu stres karena pekerjaannya. Oh iya, aku kakak Roger. Kami sangat dekat, jadi aku lebih memahaminya dibanding siapapun. Ya Tuhan, aku tak tahu dia punya kakak perempuan. Tapi aku tahu tentangmu. Setiap kali menemuimu, matanya dipenuhi kebahagiaan. Itu cukup jelas. Oh, kau tak perlu berkata apapun. Aku akan jaga kisah cintamu tetap rahasia. Ternyata Daniel tahu semuanya dan tak berkata apapun karena dia tahu itu akan membuat kami malu. Setelahnya, dia mengantarku pulang dan kami bertukar nomor. Roger tak begitu responsif. Jadi menyenangkan ada Daniel untuk diajak bicara karena dia sangat mendukung hubungan kami dan terus memberiku kabar dengan jadwalnya. Seminggu penuh telah berlalu sejak hari itu tanpa adanya balasan dari Roger. Tak ada, tak satupun panggilan telepon. Aku juga menghubungi nomor ponselnya yang baru yang diberi Daniel, tapi nihil. Kadang aku juga tak tahu apakah aku ini sungguhan punya pacar atau tidak. Aku hanya ingin rasakan apa yang dimiliki pasangan lainnya. Stop buang-buang waktu memimpikan cowok yang jauh di luar kelasmu. Sangat tragis, terutama sekarang dia punya pacar. Dia sungguh hianati kita. Apa yang baru saja dia katakan? Pacar? Dengan segera aku online dan melihat sebuah foto Roger dan Jessica, si penyanyi seksi yang terlihat nyaman berada di belakang panggung. Jadi dia mengghostingku dengannya? Hatiku seolah akan meledak terbakar api. Segera aku kirim pesan ke Daniel dan dia langsung membalasnya, mengeluhkan kalau dia juga pusing dengan trikotor humas jazz dalam mempromosikan album barunya. Phew. Jadi itu hanya rumor tak jelas. Sungguh lega. Lagi pula, selama beberapa hari, Roger belum hubungi aku sama sekali karena sibuk syuting film terbarunya di Paris. Dia akan segera kembali dan akan mengadakan meet and greet di pusat kota. Daniel menyarankan aku baiknya datang dan memberinya kejutan. Dan dia bahkan kosongkan jadwal Roger hari itu supaya kami bisa kencan setelah acara. Wah, Daniel yang luar biasa. Hari itu, aku pergi ke meet and greet dan menyamar sempurna supaya Roger tak mengenaliku. Dia akan sangat terkejut melihatku di sini. Jujur, aku tak suka lelakiku ini lakukan cium jauh atau pelukan dengan para penggemar. Tapi ya, itu pekerjaannya dan aku seharusnya pengertian. Lagi pula aku dulu jatuh hati karena semua perilaku manis ini sebagai penggemar. Roger, apa rumor kencan ini benar? Nah, yang kupikirkan hanya, kalian tahu kan, sebaiknya aku fokus dengan pekerjaanku dan kalian. Kalian supporter sejatiku, tak seperti semua gadis di luar sana yang mendekatiku hanya untuk ketenaran dan uang. Apa maksudnya? Jadi dia cuma melihatku sebagai salah satu cewek pengejar pamor di luar sana? Sepertinya aku kehabisan napas di tengah teriakan para penggemarnya dan aku tak bisa di sini lebih lama lagi. Aku terisak saat berlari keluar, memikirkan bagaimana Roger sebenarnya menganggap kami selama ini. Tiba-tiba ada mobil berhenti di depanku. Itu Daniel. Aku tahu sangat berat jatuh cinta dengan seorang selebriti. Tapi dari sudut pandang penggemar, itu sesuatu yang mereka ingin dengar darinya. Tentu saja dia tak bisa angkat bicara perihal hubungannya yang sesungguhnya. Tapi kamu bisa. Maksudmu, tak ada yang salah dengan cintamu, dan kita punya banyak cara lain untuk mengekspresikannya diam-diam, ya kan?
Apa yang dikatakan Daniel membuatku berpikir, Sophie mengejekku setiap hari karena bermimpi pacaran dengan idolaku. Tapi hubungan ini nyata, dan aku punya hak untuk menunjukkan cintaku, ya kan? Jadi, ku posting foto favoritku dari salah satu kencan kami ke Instagram sebagai cara untuk mencurahkan hatiku. Keesokan paginya, aku terbangun melihat pesan marah dari Roger. Harper, apa kau baru saja melanggar janji kita? Kenapa kau ungkap hubungan kita? Semua jadi berantakan sekarang. Di bawahnya ada tautan tweet dengan judul, aktor muda Roger diduga kencan dengan seseorang yang lebih tua darinya. Oh, tidak. Bagaimana bisa mereka temukan fotoku secepat itu? Dan parahnya, mereka pasti salah mengira orang di foto itu adalah kakakku, Hannah. Ya, paling tidak kakakku sekarang sedang liburan, jadi dia masih belum tahu soal ini. Aku harus perbaiki ini sebelum dia kembali. Kalau tidak, dia akan membunuhku. Ku coba hubungi Roger dan Daniel, tapi tak ada respon. Apa yang harus dilakukan? Roger ada konferensi pers film terbarunya. Aku akan ke sana dan langsung bicara dengannya. Kugunakan kartu pes Hannah untuk segera ke belakang panggung dengan harapan Roger ada di sana. Tapi, tunggu. Hanya ada Bu Walker dan stafnya. Kalian sebaiknya bersihkan skandal ini segera. Jangan biarkan itu pengaruhi konferensi. Sungguh menyebalkan. Makeup artis itu pasti bersiasat untuk mengambil untung dari Roger. Sekarang dia akan tahu rasanya jika karirnya hancur. Oh tidak, aku tak bisa biarkan itu terjadi. Tolong jangan lakukan ini. Bukan Hannah yang ada di foto, itu aku, adiknya. Roger dan aku saling cinta. Aku tak pernah bilang aku mencintaimu, jadi berhenti membodohi dirimu sendiri. Maaf Bu, aku cuma main-main dengannya karena aku bosan. Biar ku urus ini. Apa? Kukira dia berbeda. Ternyata dia hanyalah bajingan yang menggunakan ketenarannya untuk menggoda perempuan. Kita putus. Aku berteriak lalu lari keluar dari sana. Selama berhari-hari setelahnya, lebih banyak video Twitter diposting dari orang yang diduga staf Roger mengklaim kalau dia itu sombong dan kasar. Kurasa itu pantas dia dapatkan. Namun, aku mulai bertanya-tanya mengenai fakta bahwa tak ada banyak orang di momen-momen itu. Siapa kira-kira yang mengambil video itu? Tiba-tiba ada notifikasi Twitter muncul dan membawaku kembali ke kenyataan. Tunggu, akun itu, bukankah ini? Para penggemar masih geram dengan Roger. Saat menelusuri artikel tentangnya, kulihat banyak komentar yang menyuruh semua orang memboikotnya. Mereka bahkan bagikan foto Roger ke bar dan mabuk-mabukan di malam sebelum konferensi pers permintaan maafnya. Mereka sangat marah padanya, dan aku tak bisa mengubah perasaanku begitu saja. Jadi aku naik Uber ke bar untuk mencari Roger, tapi karena usiaku, petugas keamanan menghentikanku. Saat aku mencoba cari cara menyelinap, kulihat ada sosok yang tak asing. Itu Roger, duduk di undak-undakan pintu belakang bar. Hei, apa kau tak apa? Akan kutelepon Daniel untuk menjemputmu. Tidak, kumohon. Aku terlalu lelah dengan bodyguard dan manajer mengikuti 24 jam seminggu. Saat ini aku hanya ingin sendirian. Harper, aku minta maaf karena menyakitimu selama ini. Aku cuma ingin katakan itu benar. Aku memang sangat mencintaimu. Kulakukan yang kulakukan karena aku begitu khawatir ibu adopsiku akan menyakitimu kalau dia sampai tahu tentang kita. Ibu adopsimu? Ya, aku bukan putra kandung Bu Walker. Dia menyadari bakat beraktingku, jadi dia mengadopsiku saat umurku 11. Sejak itu, aku tak lebih dari mesin pencetak uang baginya. Dia lalu cerita padaku bagaimana minat sejatinya terhadap akting mulai memudar karena semua tekanan menjadi selebriti. Terutama kini saat dia tahu ada seseorang di balik semua skandal akhir-akhir ini. Aku tahu siapa di balik semua ini, jadi datanglah di konferensi pers sesuai rencana dan akan kuurus sisanya. Aku menunggu Roger menyelesaikan permintaan maafnya atas semua skandal, lalu aku naik ke atas untuk menyapa kerumunan. Semua rumor itu palsu. Aku tahu hal ini karena aku gadis di video itu. Dan orang yang merekam serta mengeditnya supaya tampak buruk itu, manajernya, Daniel. Aku menunjuknya dan di tengah rasa kaget, semua mata dan kamera berpindah padanya. Apa? Ini fitnah, kau tak punya bukti. Kemudian ku angkat ponselku dan memutar video rekaman Sophie yang mengakui kalau Daniel memberinya video itu untuk diunggah di internet. Sebenarnya di hari presentasi, Sophie tak sengaja mengungkap akun rahasianya yang tak lain adalah @cancelroger, salah satu staf terkait. Jadi aku langsung mengkonfrontasinya dan memberitahunya kalau dia bisa digugat karena pencemaran nama baik orang lain. Saat pertama kali ku dengar rumor soal Roger punya pacar, aku terbutakan rasa cemburu, jadi ku dengarkan Daniel. Mengingat dia manajernya, jadi mana mungkin aku tak percaya video itu benar. Sebagai wakil presiden klub penggemarnya, kuutamakan kepentingan anggotaku. Jadi tolong jangan menuntutku.
Baiklah, itu aku. Lalu kenapa? Aku harus tunjukkan ke ibu kalau Roger tak seistimewa yang ia kira. Aku tahu Roger menyukai Harper. Jadi, aku mendekatinya dan gunakan hubungan mereka untuk menghancurkan karirnya. Lalu ibu pada akhirnya akan memperhatikanku. Wah, benar-benar kejutan yang luar biasa, bukan? Jadi, bagaimana sekarang? Nah, niat asli ibu Walker dan Daniel terbongkar untuk disaksikan semua orang. Ini membersihkan Roger dari semua skandal dan para penggemarnya semua kembali bersama-sama mendukungnya lagi. Dia kini punya manajer baru dan mereka tak ada masalah dengannya yang pacaran secara publik, yaitu aku. Wah. Oh, sedangkan Hannah kembali dari perjalanannya dan mendapati ia pacaran dengan salah satu klien selebritinya. Ini tak terlalu baik untuknya. Tapi itu tak semuanya buruk, karena sekarang dia dapat banyak sekali pemesanan setelah skandal tersebut. Jadi harusnya dia berterima kasih padaku karena dia sekarang lebih laku. Pemandangan pegunungan Alpen ini luar biasa. Wow, aku belum pernah merasa sebebas ini sebelumnya. Hah? Tunggu sebentar, apa itu? Suara mengeong yang aku dengar? Aku mengikuti suara itu ke sungai yang deras di dekatnya. Dan di sana, terperangkap di batu di tengah-tengahnya ada seekor kucing yang ketakutan. Oh tidak, kasihan sekali. Aku harus membantunya. Aku segera meraih pohon terdekat lalu mencondongkan tubuh ke arah batu dengan payung terbuka di sisi lain agar si kucing bisa melompat. Kucing itu ragu-ragu sejenak sebelum melakukan lompatan. Tapi ternyata lebih berat dari yang kuperkirakan. Aku kehilangan keseimbangan dan jatuh ke sungai. Aku menangkap kucing itu tepat pada waktunya. Tetapi arus yang kuat membuat kucing itu tidak bisa terapung. Dalam keadaan panik, aku berteriak minta tolong. Namun ombak menerjangku dan seteguk air memenuhi mulutku. Dan dalam sekejap, aku merasakan sekelilingku menjadi gelap. Benda apa yang basah dan gatal ini yang menggosok wajahku? Aku membuka mataku dan melihat kucing itu duduk di atasku. Syukurlah dia tidak apa-apa. Tapi, aku di mana? Ini kelihatan seperti rumah pondok pedesaan. Tiba-tiba, seorang pria masuk ke kamar dengan membawa nampan. Siapa kamu? Tenang, akulah yang melompat ke sungai untuk menyelamatkan kalian berdua. Ternyata, dia kebetulan lewat di tepi sungai sementara kami ditelan arus. Dan dia tidak ragu-ragu langsung terjun untuk menyelamatkan kami, lalu membawa kami kembali ke rumahnya. Oh, terima kasih untuk semuanya. Tentu saja. Ini, makanlah. Jadi, kenapa kamu dan Topaz jatuh ke saluran air? Siapa? Oh, maksudmu kucing itu? Kenapa kamu tahu namanya? Di sini tertulis. Lihat, kalau begitu, kurasa ini bukan kucingmu? Kuberitahu dia bagaimana aku tidak sengaja menemukan Topaz. Jadi, keluarganya pasti tinggal di sekitar sini. Mendengar itu, dia setuju untuk membantuku menemukan pemilik Topaz keesokan harinya. Dia bahkan memberiku tempat tidur untuk malam itu. Lalu keluar dan berkata dia akan tidur di sofa. Tapi sebagai tamu aku tidak bisa membiarkan dia melakukan itu. Jadi, aku mengambil selimut dan duduk di sebelahnya. Kamu punya tato keren ya? Terlihat seperti planet Mars kecil, kan? Oh, itu tanda lahirku. Satu-satunya peninggalan orang tuaku untukku. Hans kemudian bercerita kepadaku bahwa dia tumbuh tanpa mengetahui siapa orang tuanya atau kenapa mereka meninggalkannya. Pada usia 18 tahun, dia pindah dari panti asuhan dan datang ke sini untuk menjadi seorang herbalis. Aku merasa kasihan padanya. Dan bisa dibilang, aku bisa memahaminya. Sendirian itu sulit, tapi memiliki ibu dan ayah tidak akan menjamin kamu bahagia. Aku dilahirkan di keluarga berkecukupan dengan kedua orang tuaku. Tapi masalahnya mereka hanya bersatu karena sebuah perjodohan. Dan mereka saling membenci sejak saat itu. Rumahku selalu terasa dingin dan kosong, dan aku benci tinggal di sana. Jadi, begitu aku lulus SMA, aku mengambil 1 tahun untuk berkeliling dunia. Sebenarnya, Swiss adalah perhentian pertamaku. Harus kuakui, menyenangkan memiliki seseorang untuk diajak bicara seperti ini. Kurasa Hans merasakan hal yang sama dengan tatapan yang dia berikan padaku. Dia terlihat sangat tersentuh. Keesokan paginya, kami membawa Topaz ke kota untuk bertanya-tanya. Ternyata hari ini adalah festival tahunan mereka. Jadi, banyak orang berdesakan di sepanjang jalan untuk merayakan dan menonton parade tersebut. Hans memegang tanganku agar aku tidak tersesat. Namun entah kenapa kerumunan itu tetap menarikku menjauh. Hingga aku terjebak di antara orang-orang yang berkeringat ini. Tiba-tiba, sebuah tangan meraih tanganku dan membawaku keluar dari sana. Syukurlah, aku tidak bisa bernapas di sana. Dan apa kalian tahu? Seorang cowok super tampan dan penuh gaya berdiri di depanku. Apa kamu baik-baik saja? Saat itulah aku menyadari bagian ekor gaunku robek. Karena ketakutan, aku mencoba menutupinya. Jadi dia mengeluarkan syal sutra dan mengikatkannya di pinggangku. Untuk sesaat, aku terdiam di tempat, begitu kagum dengan perhatiannya. Tepat pada saat itu, ponselku berbunyi. Ada panggilan dari Hans. Dia menyuruhku untuk menemuinya di air mancur. Sedikit masalah, aku tidak tahu di mana tempat itu. Ya, beruntungnya aku, pria gagah ini menawarkan untuk mengantarku ke sana. Kami mengobrol sepanjang jalan dan aku mengetahui namanya Willard.
Dia tinggal di kota terdekat dan ada di sini untuk festival. Aku mengatakan aku datang untuk mencari pemilik kucing hilang yang aku temukan. Lalu, ketika aku tunjukkan padanya gambar Topaz, dia tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Apa kamu yakin ini kucing yang kamu temukan? Aku mengangguk. Dia terdiam beberapa saat lalu berkata, aku mungkin tahu pemiliknya, tapi aku harus pergi sekarang. Bawalah kucing itu dan temui di sana. Faye, senang bertemu denganmu. Lalu, dia membungkuk untuk mencium punggung tanganku sebelum dia pergi. Manis sekali. Aku menyaksikan dia menghilang ke tengah kerumunan. Berkat Topaz, aku mendapat kesempatan untuk bertemu dengannya lagi. Kenapa kamu memasang wajah lucu itu? Aku menceritakannya tentang Willard dan meyakinkan untuk ikut bersamaku ke alamat yang tertera di sapu tangan. Dia tampak skeptis pada awalnya, tapi kemudian menyerah. Maksudku, selain ini kita tidak tahu, itu layak dicoba, bukan? Keesokan harinya kami pergi ke tempat yang diberitahukan Willard kepada kami. Tapi, serius, benarkah ini tempatnya? Kenapa ada barisan orang yang memegang kucing yang hampir mirip dengan Topaz? Mereka bahkan memiliki kerah yang sama. Apa yang sedang terjadi? Aku bertanya ke seorang lelaki tua yang duduk di bangku. Dia bilang wanita jutawan yang tinggal di sini telah kehilangan kucing kesayangannya, Topaz. Orang-orang bilang namanya ada di urutan teratas daftar warisannya, dan dia berjanji akan memberikan hadiah besar kepada siapapun yang mengembalikannya dengan selamat. Jadi para penipu ini mencoba menipu pemiliknya dengan membawa beberapa yang mirip Topaz ke sini. Tetapi Madame Primrose bukanlah bodoh. Hah? Madame Primrose? Desainer ikonik dan presiden Wisteria Fashion Corp? Benar. Ya Tuhan! Aku segera menyeret Hans untuk berdiri di barisan. Soalnya impian masa kecilku menjadi seorang perancang busana. Dan tentu saja yang paling aku kagumi tak lain adalah Madame Primrose. Salah satu alasan aku datang ke Swiss adalah untuk mencarinya dan berharap menjadi muridnya. Dan sekarang lihat, apa yang mungkin terjadi? Akhirnya giliran kami, tapi... Aku harus menghentikan kalian sekarang juga. Baiklah, semuanya dengarkan. Madame Primrose tidak akan menerima Topaz apapun mulai sekarang karena dia bosan dengan tipu daya kalian. Jadi, bubarlah. Apa? Kami tidak menunggu setengah hari di sini tanpa hasil. Baiklah, aku akan mencari cara lain untuk masuk. Kami kemudian berjalan mengitari mansion dan menemukan gerbang sampingnya. Lalu, saat kami sedang memanjatnya, seorang pelayan menangkap kami. Tapi dia tidak mempermasalahkannya. Sebaliknya, dia tampak sedikit genit terhadap Hans. Oh, aku punya ide. Ini kesempatan kita. Ayo sana buat dia menyukaimu. Dia kelihatan bingung pada awalnya, tapi kemudian mengerti maksudnya. Hei, menurutku kamu sangat manis. Hans kemudian mencoba yang terbaik dalam menggoda. Dan begitu dia kelepek-kelepek, aku memintanya untuk membantu kami mengembalikan Topaz ke pemiliknya. Awalnya pelayan itu ragu-ragu, tapi ketika kami bilang kami tidak perlu dibayar atau apapun, dia setuju mengizinkan kami masuk. Kami segera berpencar untuk mencari Madame Primrose. Aku berjalan di lorong yang seperti labirin, lalu tiba-tiba aku bertemu seseorang. Hati-hati! Tunggu, aku tidak kenal kamu. Apa yang kamu lakukan di sini? Aku, Dia teman baruku. Apakah ada masalah? Maaf, Tuan Muda. Itu Willard. Dia datang untuk menyelamatkanku lagi. Senang bertemu denganmu lagi, Tuan Muda Willard. Kamu tinggal di sini? Kenapa tidak menelpon ketika kamu tiba? Kamu bawa kucingnya? Di mana itu? Berikan padaku sekarang juga. Willard, tenang. Topaz aman. Aku baru tahu pemiliknya adalah Madame Primrose dan... Aku cucunya. Berikan saja kucing itu kepadaku sekarang. Perilaku gelisahnya sepertinya mencurigakan. Aku mundur beberapa langkah darinya, menolak melakukan apa yang dia katakan, lalu berlari. Kamu tidak mengerti. Tepat pada saat itu, Hans dan Madame Primrose muncul. Itu dia. Kamu baik-baik saja? Dia bertanya dengan cemas. Tapi yang bisa kulihat saat ini hanyalah Madame Primrose. Dia mendekatiku, memegang tanganku dan berulang kali mengucapkan terima kasih karena telah mempertaruhkan nyawaku untuk menyelamatkan Topaz. Ini luar biasa. Tapi kenapa Willard pergi begitu saja tanpa berkata apa-apa? Madame Primrose mengundang kami menginap untuk makan malam malam itu. Willard dan ibunya Agneta juga bergabung dengan kami. Madame kemudian memberitahuku betapa berartinya Topaz baginya. 20 tahun lalu, dia kehilangan putranya, Tuan Alvarez, karena kecelakaan mobil. Lalu setahun kemudian cucunya Leroy menghilang. Kesedihannya hampir tak tertahankan, tapi kemudian dia dikaruniai seekor kucing, Topaz. Dan berkat dia mulai sembuh. Ku coba menghiburnya dengan mengatakan bahwa dia masih memiliki Willard, cucunya yang luar biasa dengan selera fashion luar biasa yang diwarisi dari neneknya. Namun, yang mengejutkanku, Madame Primrose mengatakan Willard bukanlah cucu kandungnya. Karena Agneta sebenarnya adalah istri kedua Tuan Alvarez dan merupakan ibu tiri dari cucu Leroy yang hilang. Dan Willard adalah putranya dari mantan suaminya. Aku dapat melihat Willard dan ibunya merasa sangat tidak nyaman.
Willard pasti merasa sangat terluka karena Madame Primrose tidak pernah menganggapnya sebagai anggota keluarga. Lalu alur pemikiranku disela oleh Hans. Kenapa dia tidak menyuruhku untuk memberinya garam saja daripada menempelkan tangan kanannya ke wajahku seperti ini? Tiba-tiba, Agneta menatapnya malu dan menumpahkan anggur ke seluruh meja. Bu, ibu baik-baik saja? Dia tidak menjawab, tapi pergi begitu saja. Aku tahu itu karena dia melihat tanda lahir Hans. Apa ini? Dia tidak sopan sekali. Dia pasti sedang tidak sehat. Aku akan memeriksanya. Jadi aku mengikutinya ke gazebo taman. Disitulah aku mendengar dia berbicara dengan seseorang di telepon. Kamu punya satu pekerjaan sederhana. Membawa anak itu pergi sejauh mungkin. Tunggu, coba tebak. Dia muncul kembali. Aku tersentak kaget dan saat itu sebuah tangan menutup mulutku. Shh, diam. Oh, tapi yang lebih parah lagi, kucing bodoh itu membawa pulang cucu Leroy yang hilang. Benar sekali, aku melihat tanda lahir Mars itu dengan mataku sendiri. Jika Primrose mengetahui hal ini, tamatlah kita, kamu dengar? Tunggu, jadi Leroy satu-satunya cucu Madame Primrose yang sebenarnya adalah Hans. Dan ibu tirinya adalah orang yang diam-diam mengusirnya. Lebih parah lagi, aku mendengar berita mengejutkan ini bersama putranya. Willard, tenanglah. Apa kamu tahu sesuatu tentang rencananya? Aku tahu ibu berada di belakang hilangnya Topaz. Itu sebabnya aku mencoba membawa kucing itu pergi lebih awal, agar aman darinya. Tapi Leroy juga? Itu sungguh tidak berperasaan. Apa yang harus kulakukan? Dia adalah ibuku. Aku bisa melihat jiwanya yang tulus dan baik hati tersiksa. Dan hatiku sakit karenanya. Aku tahu ini pasti sulit, tapi kamu harus mengatakan yang sebenarnya pada Madame Primrose dan memperbaikinya. Itu cara untuk menebus kesalahan ibumu, oke? Dia menatapku dengan matanya yang penuh emosi, dan aku merasakan hatiku berubah menjadi bubur. Namun panggilan telepon dari Hans mengganggu kami. Dia mencariku dan berkata kita harus pergi. Benar, aku harus mengatakan yang sebenarnya padanya. Di dalam taksi kembali ke pondok Hans, aku menceritakan semuanya, dan dia tertawa terbahak-bahak sambil berkata, Hahaha, aku Leroy, pewaris seorang jutawan? Oh, ayolah. Aku serius, kamu dibawa ke panti asuhan tepat 19 tahun yang lalu. Dan kalian berdua memiliki tanda lahir yang unik ini. Baiklah, jadi bagaimana jika aku benar-benar cucunya? Aku bahkan tidak mengenalnya dan aku jelas bukan anak orang kaya. Sepanjang hidupmu kamu kesepian. Inilah kesempatanmu untuk menemukan keluarga yang selalu kamu inginkan. Hans terdiam. Sepertinya aku telah mencapai titik lemahnya. Dan dia akhirnya setuju. Kami meminta supir untuk membawa kami kembali ke mansion. Namun tidak ada seorang pun yang bangun pada jam itu kecuali seorang tukang kebun. Dia membawa kami ke perpustakaan jauh di dalam mansion, membawakan teh dan menyuruh kami menunggu. Beberapa saat kemudian, Hans mulai batuk. Dan wajahnya membengkak. Oh tidak, dia pasti alergi terhadap sesuatu di dalam teh. Karena panik, aku berteriak minta tolong. Dan tukang kebun kembali dan membawa Hans ke mobil. Tapi kemudian sebuah tangan menyekapku dari belakang. Dan semuanya menjadi gelap. Aku terbangun dengan kepala berdebar-debar dan tidak bisa bergerak. Ketika aku mencoba memahami situasinya, aku menyadari bahwa aku diikat ke kursi, mulut dilakban, dikelilingi oleh peralatan medis yang berkarat dan tidak sehat. Dan di sisi lain ruangan, Hans tidak sadarkan diri dan diikat di tempat tidur pasien. Berdiri di sampingnya adalah Agneta dan tukang kebun. Dan seorang pria berblus dengan semacam perkakas di tangannya, hendak melakukan sesuatu pada tanda lahir Hans. Aku mencoba berteriak dan berjuang untuk melepaskan diri, tetapi aku tidak bisa bergerak sedikit pun. Tepat pada saat itu, Willard menerobos masuk. Hentikan ini. Pergi sekarang juga atau aku akan memanggil polisi untuk bisnismu yang tidak memiliki izin. Dan ibu, aku sudah tahu semuanya. Jadi tolong sesali apa yang kamu perbuat. Agneta tampak sangat malu pada dirinya sendiri. Willard, semua yang aku lakukan untukmu. Kamu harus bisa memahaminya. Kau lihat bagaimana si wanita tua Primrose itu memperlakukanku. Aku sangat sedih, lalu ayahmu menawarkan bantuan kepadaku. Ayah? Maksudmu Tim? Bagaimana dia bisa menjadi ayahku? Jangan jadi munafik, nak. Aku tinggal dan bekerja di sini seperti seorang pelayan agar aku bisa dekat denganmu. Kami lakukan semua ini agar kamu jadi satu-satunya pewaris. Kamu pantas mendapatkannya. Sekarang selesaikan semuanya. Aku tidak bisa, Tim. Menjauhlah dari ibuku. Dasar brengsek, kamu tidak pernah peduli padaku. Kamu hanya pindah ke sini untuk memanipulasi dia melakukan pekerjaan kotormu. Orang jahat sepertimu tidak akan pernah menjadi ayahku. Kalau begitu aku saja. Saat dia hendak menghapus tanda lahir Hans, tiba-tiba terdengar suara mengeong dan Topaz muncul, disusul Madame Primrose. Menjauhlah dari cucuku. Kamu berani tinggal di bawah atapku selama ini dan mempermainkan keluargaku? Bawa dia pergi. Untungnya Hans sadar
dan dia bertemu kembali dengan neneknya sambil menangis. Mereka mendapatkan akhir yang pantas mereka dapatkan. Hans memutuskan untuk tinggal di mansion bersama keluarganya yang lama hilang. Dia bahkan menanam kebun herbal di sana untuk mengobati dan menyembuhkan orang, seperti yang selalu dia harapkan. Madame Primrose akhirnya menemukan kedamaian karena sekarang dia telah mendapatkan kembali cucu kesayangannya dan kucing kesayangannya. Dia juga berpikir mungkin dia terlalu keras terhadap Agneta, jadi dia memutuskan untuk tidak mengajukan tuntutan apapun terhadapnya. Agneta juga telah meminta maaf, namun ia merasa terlalu malu untuk tetap tinggal dan memutuskan untuk pindah dari mansion. Willard mengikuti ibunya dan membantunya memulai hidup baru. Bagaimana denganku? Ya, aku mendapatkan hal yang selalu aku impikan, menjadi murid Madame Primrose. Itu adalah hadiahnya kepadaku karena telah membawa kembali kucing dan cucunya. Dan saat ini, aku terlambat berkencan dengan pria yang sangat spesial. Bisa kamu tebak siapa dia? Aku sedang bergegas menyelesaikan PR ketika tiba-tiba sebuah teriakan melengking mengagetkanku. Julia, kenapa kau sembunyikan surat yang Ben tulis untukku? Apa? Kau sudah kehilangan akal sehatmu, Katie? Aku sudah menyerahkannya padamu, dan bukankah kau bilang laki-laki ini terlalu biasa untukmu? Kenapa sih kau ini pembohong? Si Ben ini berusaha menenangkannya, tapi terlambat. Semua orang di sekitar kami sudah mulai berbisik. Aku tak mau disalahkan karena ini. Coba tebak, cewek yang berusaha akting kasihanilah aku itu adalah kakakku Katie. Kami dulu sangat dekat, tapi tiba-tiba, boom, dia berubah. Sekarang yang dia lakukan adalah mengajakku bertengkar. Oh, terima kasih Tuhan, ini dia orang-orang yang penting untukku, teman klub menariku. Hanya menari yang bisa bikin moodku bagus sekarang. Kami dengan senang ngobrol di perjalanan menuju latihan saat tiba-tiba, Julia, kau pergi kemana? Kembali ke kelas sekarang juga. Minggu ujian akhir segera tiba. Tak mungkin. Kalian tak tahu bagaimana Katie baru saja mempermalukanku di depan seluruh kelas. Aku tak akan balik ke sana. Berhentilah membuat alasan. Lalu ia menyeretku kembali ke ruang kelas. Itu Max, kakak laki-lakiku yang sombong. Semboyannya meliputi, Julia, kau mau kemana? Ingat, kembali sebelum jam 9. Kau masih punya banyak PR untuk dikerjakan. Atau, Julia, kembalilah dan ganti bajumu. Baju yang kau pakai itu kependekan. Kalian lihat, aku ini 16 tahun, bukan 6. Kenapa dia terus perlakukan aku seperti anak kecil? Parahnya, semester ini dia putuskan untuk pindah ke sekolahku agar bisa mengawasi setiap langkahku atau semacamnya. Aku tak tahan. Sepulang sekolah, aku sampai di rumah kelelahan. Tapi sayangnya, hari buruk ini belum selesai. Ayah di sana menungguku, raporku di tangannya. Julia, bahkan tak ada nilai B di sini. Persamaan-persamaan bodoh itu tak mau lekat di kepalaku. Ayah, aku sudah coba. Mencoba katamu? Jadi ini tak ada hubungannya denganmu bolos sekolah untuk pergi menari, hah? Oh tidak, di tangannya ada setumpuk foto aku sedang latihan. Oke kalau begitu, sudah waktunya ku biarkan orang tuaku tahu tentang minatku. Kurasa aku ingin mengejar hal yang lain, yaitu Tidak Julia, belajar adalah satu-satunya jalan. Aku tak peduli apa yang kau lakukan selama nilaimu meningkat. Tolong belajar dari abang dan kakakmu. Belajar terus. Dengan marah aku bergegas naik ke atas dan membanting pintuku. Kemudian ku dengar suara ibuku berbisik di luar. Jangan pernah sebut menari lagi Julia, hentikan saja. Hobi konyol itu tak akan berguna untukmu. Apa yang dia tahu? Dia bahkan bukan ibuku yang asli. Ya, mereka hanya orang tua angkatku. Dan Max, kurasa kalau ibu dan ayahku yang asli masih hidup, mereka akan paham dan tak akan melarangku mengikuti mimpiku. Tapi hidup terlalu kejam karena orang tuaku meninggal 10 tahun lalu dalam kecelakaan lalu lintas. Kemudian aku dan Max berada di panti asuhan hingga kami diadopsi dan tinggal di sini dengan orang tua angkat kami. Seorang profesor biologi, seorang ibu rumah tangga, dan putri mereka Katie. Setelah malam yang gelisah karena terlalu banyak berpikir, keesokan harinya susah payah aku jalan melewati halaman sekolah seperti zombie. Tiba-tiba ada sosok tinggi yang menabrakku. Aduh, cowok itu minta maaf sebesar-besarnya. Lalu dia beritahu aku dia tak memperhatikan karena terlalu asik dengan video yang keren. Oh, ini video klub menari kami yang kuposting kemarin. Kami langsung mulai ngobrol. Jadi, namanya Daniel. Dia siswa pindahan baru di sini tapi sudah punya banyak penggemar di klub kami. Kami sedang nonton video lain saat layar ponselnya menampilkan pesan. Hey, apa kau longgar besok malam? Katie? Oh tidak, itu pasti saudaraku Katie. Kenapa dia harus muncul di mana-mana? Oh ya, setelah pisah dengan Daniel, dengan semangat aku lari ke ruang latihan untuk memberitahu tentang penggemar berat kami yang baru. Aku melambai ke mereka, tapi mereka hanya mengacuhkanku. Aneh. Hey guys, ada masalah apa? Apa kau tak tahu Julia? Kemarin ibumu menelpon semua orang minta untuk membubarkan klub. Ibumu bahkan menyalahkanku karena jadi pengaruh buruk dan mengalihkanmu dari belajar. Jadi tolong menjauhlah dari kami mulai sekarang. Apa? Ibu berkata begitu? Bagaimana ia bahkan tahu nomor mereka? Terima kasih kembali sayang, aku sudah membantumu memperkenalkan teman kesayanganmu ke ibu. Mereka sepertinya cocok sekali, ya kan? Katie, lagi?
Kenapa aku bahkan terkejut? Aku mengejarnya, lalu dari kejauhan, kulihat Daniel melambai padanya saat mereka saling berpapasan. Dan dia langsung berubah genit. Aku langsung mendapat ide hebat. Nah, tunggu dan lihat saja kakakku sayang. Saat Katie berjalan pergi, aku langsung lari untuk ngobrol dengan Daniel dan tak butuh waktu lama untuknya jatuh ke dalam perangkapku. Teman-temanku semuanya membicarakan tentang film Jurassic World yang baru. Apa kamu sudah nonton? Aku ingin nonton juga, tapi tak punya teman untuk pergi. Begitu ya, sebenarnya aku ada rencana nonton film itu akhir pekan ini. Ayo pergi sama-sama. Bingo, ikan sudah mengambil umpan. Katie, kau ambil dariku satu hal yang paling kucintai dan sekarang lihat aku lakukan hal yang sama padamu. Sabtu malam itu, dengan senang hati aku pergi ke bioskop memakai gaun cantik. Tak ada tanda-tanda Daniel. Jadi aku pergi ke tempat dudukku terlebih dahulu. Tapi, Julia, kau sedang apa di sini? Oh, Katie. Mangsa bahkan muncul dengan sendirinya. Bagus. Dia langsung lompat ke arahku, menuduhku menguntit dan merusak kencannya. Kami berdebat keras hingga seorang staf mendepak kami keluar. Beberapa hari kemudian, aku dan Daniel ketemu di kafe yang dia pilih. Tapi langsung kulihat Katie di meja sebelah. Lagi, dia sepertinya menunggu seseorang. Aku berjalan ke arahnya. Kau sangat bersikeras menjadi obat nyamuk. Dia sangat marah tapi tak bisa berkata apapun. Aku kembali ke meja dan duduk dengan Daniel. Hah? Apa? Ada saus di bajuku. Itu dia. Jadi aku menerjang ke arahnya dan kami mulai berkelahi. Dan disinilah kami, di kantor polisi, menunggu untuk dibebaskan. Segera saat ibu datang, Katie berakting dengan air matanya dan terisak-isak tentang bagaimana aku berusaha mencuri cinta dalam hidupnya. Aku tak bisa bersama dengan mereka lagi, jadi aku pergi dengan Daniel. Kami tak jauh dari kantor polisi saat Max segera keluar entah dari mana. Menjauhlah dari adikku, kenapa harus kulakukan? Lalu kakakku memukul Daniel di wajahnya. Apa yang kau lakukan? Itu Katie, dialah yang terus mengganggu kita. Tidak, Julia. Katie itu cuma korban, berhenti menemui cowok ini. Hebat, sekarang bahkan Max membela Katie. Aku membantu Daniel untuk bangkit dan pergi dengannya meskipun Max memanggil di belakang. Hari berikutnya aku sedang meletakkan barang-barang di loker saat kulihat Max dan Katie berpapasan. Terlihat sangat dekat. Mereka saling berbisik sesuatu, seolah saudara perempuannya yang asli adalah dia bukan aku. Baiklah kalau begitu, itu berarti aku akan berhenti diawasi. Tapi Katie masih tak mau biarkan aku sendiri, tak terhitung berapa kali dia menyusup di antara aku dan Daniel. Tertawa dengannya seolah aku tak ada. Di lain waktu, saat kami hendak berciuman, dia lompat entah dari mana, memberikan Daniel sebuah tiket konser, lalu mereka berdua pergi bersama. Sungguh menjengkelkan. Jujur, ini tak lagi soal balas dendam ke Katie. Aku memang merasa senang saat bersama Daniel. Dia sepertinya juga ingin bersamaku, tapi kenapa dia tak menolak Katie saja? Tapi paling tidak akulah yang dia ajak ke acara prom hari Jumat ini. Bukan dia. Malam itu dengan bersemangat ku kenakan gaun promku, mengeriting rambut dan mengecat kuku. Semuanya siap. Daniel akan berada di sini sebentar lagi. Ku buka pintu untuk turun ke bawah saat... Oh tidak, aku dikunci dari luar. Orang tuaku liburan, jadi ini pasti saudaraku yang kejam. Aku segera menelpon orang tuaku, tapi yang kuterima adalah... Kau seharusnya bahkan tak memikirkan prom, mengingat betapa jelek nilaimu akhir-akhir ini. Tetaplah di rumah dan belajar. Tepat di saat itu, terdengar suara mesin di luar. Aku lari ke jendela dan melihat Katie masuk ke mobil Daniel. Aku menggedor pintu dan berteriak, tapi hanya suara Max dari luar. Julia, cowok itu sama sekali tak baik, serahkan saja ini padaku dan Katie. Kenapa kau ada di pihaknya dan bukan di pihakku? Kenapa semua orang berpaling dariku? Aku merasa seperti orang luar di keluarga ini. Jadi sejak saat itu, sebisanya ku acuhkan mereka semua. Aku hanya diam saat Max dan Katie berkumpul mengelilingi orang tua kami setelah perjalanan mereka. Kemudian aku berdiam diri di kamar tanpa menghiraukan panggilan Max di luar pintu. Aku juga berusaha mengacuhkan Daniel, tapi dia terus menelponku. Kurasa kau salah nomor, aku bukan Katie. Hah? Julia, ada apa denganmu? Mari kita lihat. Kau meninggalkanku sendiri dan pergi ke prom dengan Katie? Oh, itu. Aku sudah melihat Katie menungguku saat aku datang. Dia bilang kau sudah pergi ke prom bersama teman-temanmu. Aku mencarimu kemana-mana. Aku terus memikirkanmu sepanjang pesta. Astaga, Katie sudah bertindak terlalu jauh. Bahkan Danielku yang malang ini harus menerima tipuan bodohnya. Sayang, apa yang harus kulakukan untuk membuatmu merasa baikan? Bagaimana kalau jalan-jalan? Kita habiskan akhir pekan ini bersama, berdua saja. Jujur, yang kubutuhkan adalah suara manis Daniel untuk mengusir kemarahanku. Aku suka itu. Aku sangat muak dan lelah berada di rumah mimpi buruk ini. Bersama Daniel, rasanya menakjubkan. Setelah 2 jam lamanya berkendara, kami berhenti di pom bensin untuk beristirahat. Dan dia menyuruhku mengambil apapun yang ku mau.
Trip ini aku yang bayar, aku harus menebusnya untuk tuan putriku ini, ya kan? Oh, bagaimana ku dapatkan cowok luar biasa ini? Ku jejali mulutku dengan camilan sambil menunggu Daniel balik dari kamar kecil. Kenapa dia lama sekali? Tepat saat aku akan melangkah keluar mencarinya, kasir menghentikanku. Saya minta maaf Nona, Anda belum bayar itu. Juga, teman Anda meninggalkan ini untuk Anda. Lalu dia memberiku setumpuk kertas, salah satunya catatan berisikan, Kejutan, anggap ini pelajaran hidup pertamamu sayang, jangan mudah tertipu. Kalau kau tanya kenapa kau pantas menerima semua ini, tanya kakakmu tersayang Max. Dan aku menatap kertas-kertas yang lain. Nota pembelian, jumlahnya mencapai ratusan. Dia mengambil semua barang secara acak termasuk 5 kotak Mountain Dew. Ini sungguhan? Bagaimana bisa cowok yang sangat kucintai beberapa saat lalu? Aku hampir saja putus asa. Tapi pertama aku masih harus bayar tagihan yang sangat besar ini. Oh Tuhan, dari mana aku dapat uang untuk semua ini? Apa baiknya aku telepon keluargaku minta bantuan? Tidak, tak mau. Aku sudah bisa dengar bentakan Max, lalu omelan orang tuaku, dan tatapan sinis Katie. Dan begitulah kumohon ke pemilik toko untuk membiarkanku kerja di sana untuk bayar tagihan itu. Dan itu tak terlalu buruk, hanya saja aku terus mengacau. Paling tidak aku tak harus pulang. Aku salah pakai mesinnya, jadi lantainya dipenuhi es gula. Kujatuhkan penyangga kacamata hitam saat bersih-bersih dan terus saja salah hitung kembalian. Ini bencana, mungkin jika aku lebih memperhatikan pelajaran matematika tak akan jadi seburuk ini. Kucoba semua, tapi yang kulakukan hanya membuat lebih banyak masalah daripada mengembalikan uang. Akhirnya mereka mendepakku keluar. Dan sekarang yang bisa kulakukan adalah duduk di halte terbengkalai ini, tak tahu harus pergi kemana atau mencari siapa. Memikirkan tentang kehidupanku dengan keluargaku sebelumnya membuatku menangis. Andai saja, tiba-tiba mobil yang tak asing berhenti di depanku. Ayah! Julia, di sini kau rupanya. Semua orang panik mencarimu. Aku sangat lega kau baik-baik saja. Kenapa kau menakuti kami seperti ini? Aku minta maaf ayah, menari adalah satu-satunya minatku, tapi aku tahu ayah tak akan menerimanya. Tidak, Julia, aku tak akan menghentikanmu mengejar apa yang kau sukai. Aku dulu berpikir kau hanya membuat alasan karena malas. Tepat pada saat itu, mobil lain menepi. Itu Max, ibuku, dan bahkan Katie. Apa yang kau lakukan? Jika kau terus bertingkah seperti ini, ibu dan ayah akan mendepak kita. Max, kenapa kau bahkan berpikir seperti itu? Max melepaskanku kemudian dengan ragu berkata, Aku tahu ayah sungguh serius soal pendidikan. Jadi aku selalu berusaha yang terbaik di sekolah. Aku dan Julia hanyalah anak angkat, jadi... Sebenarnya aku juga anak angkat. Aku pernah tak sengaja dengar ini dari ibu dan ayah. Jadi sejak itu aku selalu takut mereka akan menyayangi Julia lebih dariku dan mendepakku. Oh sayang, itu benar. Kami mengadopsi kalian bertiga. Itu tak mengubah apapun. Kalian adalah anak-anak kami dan kami menyayangi kalian semua dan hanya berharap kalian menyayangi dan menjaga satu sama lain. Wah, ini terlalu berat untuk diterima. Emosiku campur aduk dan kau tak tahu apakah harus tersenyum atau menangis. Rahasia hanya membuat kita saling salah paham. Jadi mulai sekarang kita tak saling menutupi apapun, oke? Karena itu, maafkan aku sayang. Izinkan aku memberitahumu satu rahasia terakhir yang selama ini kupendam sendiri selama bertahun-tahun. Ternyata, ibu angkatku adalah mantan pacar dari ayahku dan Max. Setelah orang tua kami meninggal, dia menawarkan diri untuk membawa kami. Ayah angkatku tak tahu cerita di baliknya, dan dia hanya tahu soal mantan pacar ibu angkatku yang seorang penari profesional. Ibu sangat khawatir kalau ayah akan tahu soal identitas asliku dan kakakku, dan akan marah, jadi ia berusaha keras untuk menyembunyikan bakat menariku. Tapi ia tak pernah mengira suaminya sebaik dan sepengertian ini. Jadi semua masalahku sudah terselesaikan dan kedamaian keluarga kembali pulih. Oh astaga, aku rindu sekali dengan rumah. Tapi sekarang bukan saatnya kembali. Kami tiga bersaudara punya satu tugas penting, mengungkap Daniel. Apa kalian bisa percaya kalau Daniel ternyata dulu sahabat kakakku di sekolah lamanya? Daniel salah paham dengan kakakku. Jadi saat Max menjauhinya, dia merasa seperti orang bodoh dan mulai menyebabkan masalah untuk Max. Itulah kenapa Max pindah sekolah tapi Daniel mengikutinya ke sana. Tahu Max sangat menyayangi kedua adiknya, dia terang-terangan mendekati kami berdua dan memainkan tipuan untuk membuat kami saling benci. Setelah saat di kantor polisi, Max cerita ke Katie soal ini dan berencana untuk mengekspos Daniel. Kami temukan teman Daniel saat ini dan mengundangnya bertemu di rumah makan. Dan kami memberitahunya semua yang telah dilakukan olehnya. Tak perlu disebutkan, dia sangat marah hingga membenci Daniel dan mengekspos wajah aslinya ke seluruh sekolah. Menghadapi rentetan kritik, Daniel jadi takut dan minta maaf pada kami bertiga dan janji untuk menebusnya. Nah, sekarang karena aku punya keluarga yang bahagia, dengan bebas bisa kukejar impian menariku. Apalagi yang kuperlukan, hanya melihat Daniel yang tunduk padaku sudah cukup membuatku puas. Sungguh hari yang indah.
Coba tebak siapa yang baru saja mendapat peran utama pada drama musikal klub berikutnya? Yap, aku. Saat aku tenggelam dalam alunan musik, aduh, aku menabrak seseorang dan terjatuh. Ah, apa kau buta? Kau kira kau ini sangat spesial sampai kau bisa bebas melenggang di tempat ini sesuka hatimu? Tidak lagi. Kenapa aku terus saja bertemu dengannya? Itu Keira, cewek jahat dari klub musikku. Aku menyanyi, dia menari. Aku selalu pastikan untuk tetap berada dalam jalurku, tapi entah kenapa, Keira tak mau berhenti mengkritikku. Tolonglah, kau terdengar seperti kucing menjerit. Beri saja aku kuku yang berderit di papan tulis daripada kicauanmu setiap hari. Kenapa sih dia itu jahat sekali? Hah? Apa ini? Oh, sebuah dompet. Pasti ada yang menjatuhkannya. Tapi aku satu-satunya orang di lorong ini. Pasti ada kartu identitas atau semacamnya di dalamnya ya kan? Jadi ku buka dompet itu untuk memeriksa. Tapi tidak. Tak ada kartu siswa, tak ada identitas. Malah hanya ada selembar foto asing. Dan sekumpulan kartu keanggotaan VIP dengan nama Sofia di atasnya. Oh, tempat ini sangat mewah. Orang ini pasti sangat kaya raya. Aku harus serahkan ini ke kantor polisi. Tapi tunggu, bukankah ini? Oh ya Tuhan, satu tiket untuk Franz Ferdinand malam ini. Aku suka sekali dengan band itu, dan itu untuk area VIP. Meskipun aku membawanya ke kantor polisi sekarang, toh mereka masih belum bisa temukan pemiliknya sebelum konser. Sebaiknya tak kita biarkan tiket luar biasa ini terbang percuma, ya kan? Jadi, bagaimana kalau aku akan nikmati konser malam ini atas nama gadis ini. Kemudian aku akan berikan dompet itu ke kantor polisi nanti. Beneran. Wah, ini panggung terbesar yang pernah kulihat dalam hidupku. Aku ke tempat dudukku dan dengan bersemangat menunggu acara dimulai saat ku dengar suara di sampingku. Hei, kau pasti Sophia. Astaga, cowok ini tampan. Tapi dia keliru mengira aku orang lain. Tunggu dulu. Itu benar. Sophia adalah nama yang ada di kartu. Pemilik dompet itu. Aku masih mencari cara untuk menjelaskan situasi canggung ini. Kemudian dia melanjutkan. Lega bisa bertemu denganmu. Aku Roman, dan aku sering dengar banyak tentangmu dari orang tuaku. Mereka cukup pandai mengatur segala sesuatunya, ya kan? Karena aku sangat mengagumi band ini. Seharusnya aku sudah perkirakan ini akan terjadi. Maksudku siapa yang akan pergi ke konser sendirian? Untung bagiku, ternyata cowok bernama Roman ini belum pernah bertemu dengan Sophia yang asli sebelumnya. Hanya untuk semalam saja, aku bisa pura-pura jadi dia, ya kan? Dan coba tebak apa? Cowok ini tak hanya super tampan, tapi juga seorang musisi berbakat. Dia habiskan sebagian besar hidupnya di Italia dan belum lama kembali ke AS untuk kuliah di sini. Melalui dirinya, aku tahu kalau Sophia adalah penyanyi berbakat. Dan kedua orang tua mereka mengatur pertemuan ini agar Roman bisa bantu karir menyanyinya. Bicara dengan Roman terasa begitu alami dan tak lama kemudian aku bernyanyi dan bergoyang mengikuti alunan musik bersamanya. Segera saat aku tiba di rumah, aku langsung online dan menemukan beberapa informasi mengenai Roman. Wah, akun SoundCloud miliknya punya lebih dari 200.000 subscriber. Tampan dan berbakat. Dia itu seperti James Dean di dunia modern. Saat aku sedang melamun, ponselku berdering. Dia mengirimiku pesan. Aku bersenang-senang malam ini. Aku mengadakan pesta selamat datang di The Madison Club. Ku dengar kau sering pergi ke sana. Jika kau tak sibuk, apa kau mau bergabung dengan kami? Madison Club? Salah satu klub country termahal di negara bagian ini? Biaya masuknya saja mencapai $1.000. Dan gadis ini sudah sering terbang. Dan ya, ini dia kartu keanggotaan VIP Madison Club. Aku tahu. Tapi aku masih punya banyak pertanyaan yang berhubungan dengan musik yang ingin kutanyakan ke Roman. Hanya sekali ini, lalu aku pasti akan menyerahkannya. Sekarang ke masalah berikutnya. Aku tak bisa pakai pakaian biasa-biasa saja ke The Madison Club. Aku butuh sesuatu yang sopan, tapi terlihat mahal. Kalau aku jadi Sophia, kemana aku akan belanja? Ya, di Crystalline Mall. Keesokan paginya, aku jalan ke mall perbelanjaan eksklusif dengan seluruh tabunganku. Tapi, bagaimana mungkin gaun pendek ini harganya $5.000? Apa sungguh ada orang yang mau bayar sebanyak itu untuk gaun sekecil ini? Satu-satunya barang yang mampu kubeli adalah sebuah jepit rambut berkilau. Biar sajalah. Aku menggeretakkan gigi sambil membawa jepit rambut itu ke meja kasir, bersama semua uang tunai yang kupunya dan kartu keanggotaan. Tapi yang mengejutkan, tak hanya kudapatkan jepit rambut itu gratis, tapi mereka juga menghadiahiku tas cantik ini. Rupanya, itu hari ulang tahunku. Ya, lebih tepatnya ulang tahun Sophia. Jujur, aku merasa agak bersalah menikmati semua layanan ini atas nama Sophia. Tapi aku tak memakai uangnya sedikit pun, karena tas ini gratis, jadi aku bisa menyimpannya, bukan? Keesokan harinya, aku pilih gaun sederhana tapi cantik, dan tas baruku yang indah lalu memakainya ke sekolah. Karena aku berencana langsung pergi ke pesta.
Saat sahabatku Ana mendatangiku, dia mengambil dan melihat tasku, lalu melongo tak percaya. Sebuah tas Chanel? Apa kau jual ginjal untuk membelinya? Ini adalah hadiah. Ah, di mana kau dapatkan itu? Itu edisi terbatas hanya untuk anggota VIP di Crystal Lane Mall. Mengaku saja, ini palsu ya? Kiera dan temannya yang sulit diatur melakukannya lagi. Aku berusaha menarik pergi Ana karena aku tak mau cari masalah. Tapi dia masih sempat bertepuk tangan ke mereka. Itu asli 100%. Pacar Messi yang kaya raya membelikannya. Iri? Kiera mencibir, lalu berkata kecuali ku telepon pacarku untuk datang. Dia akan beritahu seisi sekolah kalau kami ini para pembohong tragis. Ayo Messi, tunjukkan ke mereka bagaimana rasanya dipermalukan. Oh tidak, apa yang sebaiknya kulakukan? Berkat tatapan penuh harap Ana dan senyum puas Kiera, aku tak punya pilihan lain kecuali meminta Roman menjemputku sepulang sekolah. Dia bilang dia akan datang menjemputku seusai kelas. Segera saat aku keluar dari gerbang sekolah, kulihat Roman menunggu di samping Bugatti Chiron yang mengkilap. Dia menyapaku dengan senyum lalu membuka pintu untukku. Aku tak perlu menoleh untuk tahu kalau Kiera sedang memandangiku dengan mata berapi-api. Setelah ini, dia tak akan berani menghinaku lagi, ya kan? Oh, tempat ini bahkan lebih mewah dari yang kubayangkan. Karena kami lebih awal, Roman mengajakku menyanyikan lagu sementara dia main piano. Aku mulai menyanyi dan dia juga ikut menyelaraskan. Dan momen ini terasa luar biasa. Betapa kerennya melihat dia begitu larut dalam musik. Saat kami selesai dengan penampilan kami, kusadari kerumunan sudah berkumpul mengelilingi kami dan mereka semua bertepuk tangan meriah. Suara malaikat dan musisi jenius, pasangan yang sempurna. Aku menoleh ke Roman dan melihat dia tersenyum manis padaku. Wah, aku tahu orang tuaku bilang kau ini hebat, tapi aku tak mengira kalau kau akan sebegitu luar biasa. Merasa wajahku merona, segera ku cari alasan, lalu lari ke kamar mandi. Ya, begitu aku bisa menemukannya, aku menenangkan diri. Ya, jadi ini memang kekacauan yang memusingkan, tapi itu tak mengubah fakta kalau jantungku masih berdebar tak karuan. Pengalaman ini bagaikan mimpi, tapi mungkin sebaiknya ku beritahu dia kebenarannya sebelum semuanya jadi lebih jauh. Aku kembali dan melihat Roman sedang bicara dengan seorang gadis. Melihatku datang, Roman melambai padaku dan berkata, "Ini dia. Hei Sophia, aku baru saja ngobrol dengan adikmu." Oh tidak, aku hendak memberitahu Roman diriku yang sebenarnya. Tapi saat gadis ini berbalik dan, bukankah itu Kiera? Jadi Kiera adalah adikku. Maksudku adik Sophia? Kiera sepertinya sama terkejutnya denganku, karena dia pamit lalu pergi. Hah? Apakah dia sungguhan pergi begitu saja tanpa membuat keributan? Hari berikutnya aku muncul di sekolah dengan dompet itu dan mencari Kiera. Hanya saja aku tak bisa temukan dia dimanapun. Saat bel terakhir berdering, ku terima pesan darinya yang berkata, "Temui aku di gang belakang sekolah." Dengan gugup aku tiba di tempat pertemuan dan kulihat Kiera menunggu di sana. Ini dompet kakakmu, maaf belum ku kembalikan lebih awal. Tapi yang mengagetkanku, dia bahkan tak menerima dompetnya. Pencuri, kau akan membayarnya. Apa maksudnya itu? Biar ku perjelas, aku tak mencuri ini. Aku hanya mengambilnya secara tak sengaja. Aku selalu ingin mengembalikannya. Lantas kenapa kau pakai nama kakakku dan kartu keanggotaannya? Aku hanya, tak ada alasan lain. Mencuri ya mencuri. Jika kau tak mau semua orang, termasuk Roman, tahu kalau kau pencuri identitas, sebaiknya kau lakukan yang kukatakan. Kau akan menyanyi lip sync untukku di lomba menyanyi kota yang akan datang. Lomba menyanyi? Tapi Kiera adalah penari, bukan penyanyi. Tiba-tiba suara dari belakang mengagetkanku. Di sini rupanya kau, Sophia. Aku sudah lama mencarimu. Aku berbalik dan melihat wajah senang Roman. Oh, wajah yang tampan sekali. Dia akan sangat terpukul kalau sampai tahu bahwa aku membohonginya sejak awal. Merasakan perasaanku, Kiera hanya menyeringai padaku sebelum pergi. Ingat kesepakatan kita, kakak. Ternyata Roman baru saja selesai membuat lagu baru hari itu dan ingin aku merekam demo lagu itu di studionya. Tapi ini tak benar. Dengan ragu aku kemudian berseru, "Roman, sebenarnya aku bukan." Roman menyelaku sebelum aku bisa menyelesaikan kalimatku dan menunjukkan padaku poster lomba menyanyi yang akan datang itu. Oh, itu yang disebutkan Kiera sebelumnya. Kau harus mencobanya. Ini kesempatan bagus. Aku menggelengkan kepala dengan sedih, tapi aku tak bisa. Kenapa? Bagaimana mungkin ku katakan ke Roman kalau aku tak bisa ikut lombanya karena aku bantu lip sync Kiera? Jadi, aku hanya katakan padanya omong kosong soal acara keluarga di hari itu. Saat aku sampai rumah, kuputuskan hanya ada satu cara untuk ini. Aku harus memblokir Roman. Ini hal terberat yang pernah kulakukan. Tapi aku harus hentikan jaring kebohongan ini sebelum itu merenggut hidupku.
Di hari perlombaan menyanyi itu, meski sudah kurekam sebelumnya lagu untuk Kiara, dia masih menyeretku ikut bersamanya. Itu aneh. Dia tak seperti biasanya yang kurang ajar. Apa mungkin rasa gugup menghinggapinya? Kemudian di tengah-tengah penampilannya, dia salah langkah dan mic-nya terguling di lantai. Saat dia berdiri di sana dengan bingung, suaraku terus menggelegar. Seluruh ruangan terdiam, kemudian perlahan bisik-bisik itu mulai terdengar. Semua orang menunjuk dan mengomentari Kiara, dan kudengar pria yang duduk di sampingku bergumam. Dia menambah malu keluarga kita. Bagaimana bisa kukatakan ke orang lain kalau itu putriku? Oh, jadi ini adalah ayah Kiara? Dan wanita yang duduk di sebelahnya mungkin ibunya yang juga menggelengkan kepalanya karena bosan. Di saat itu, ada anggota staf yang mendatangi mereka untuk membicarakan sesuatu. Dan bisa kulihat wajah mereka berubah pucat sebelum mereka segera keluar dari auditorium. Melihat hal itu, Kiara menangis, lalu segera menuruni panggung. Astaga, bagaimana bisa orang tua memperlakukan anak mereka seperti itu? Kiara mungkin anak yang jahat, tapi dia tak pantas menerimanya. Aku hendak pergi memeriksa apa dia baik-baik saja saat ada tangan yang menarikku kembali. Itu Roman. Maisy, ini giliranmu. Tepat di saat itu, pembawa acara memanggilku untuk naik ke panggung. Dengan nama asliku. Hah? Apa yang terjadi? Aku berbalik melihat Roman, tapi sambil tersenyum dia hanya mendoakan aku berhasil dan memberiku mic. Dan musik dimulai. Itu adalah lagu yang aku dan Roman nyanyikan bersama. Aku menghela napas panjang untuk menenangkan diri lalu menyanyi dari hati. Saat aku menyelesaikan penampilan, ketiga juri berdiri dan bertepuk tangan dan penonton menyorakiku. Oh ya ampun, apa aku bermimpi? Ada apa dengan semua ini? Apa kau tahu siapa sebenarnya aku? Ya, tentu saja. Aku sudah tahu sejak lama. Ternyata aku yang tak tahu lokasi kamar mandi di country club telah membuyarkan sandiwara itu. Jadi dia menyelidiki dan temukan bahwa aku sebenarnya bukan Sophia. Hanya saja karena dia masih ingin bertemu denganku, dia pura-pura tak tahu supaya kami bisa terus lanjut seperti biasanya. Dia juga tak sengaja menyaksikan Kiara menyuruhku bernyanyi untuk penampilannya. Jadi dia putuskan untuk mendaftarkanku. Ngomong-ngomong soal Kiara, aku ingin pastikan dia baik-baik saja. Kami mencari sekeliling dan menemukannya duduk di luar sedang terisak. Tak apa, akan ada kompetisi lain. Aku tak sedih soal itu. Ini soal kakakku, dia menghilang. Dengan menangis, Kiara cerita ke kami bagaimana sejak usia dini orang tuanya ingin dia dan kakaknya mengejar karir di musik. Tapi Kiara menemukan cintanya untuk menari, sementara Sophia jago menyanyi, yang membuatnya jadi kesayangan orang tuanya. Tak peduli berapa banyak lomba tari yang dimenangkan Kiara, mereka selalu menyepelekan bakatnya. Kemudian saat dia dengan semangat memberitahu mereka dia berhasil mengantongi peran menari utama di drama sekolah, mereka malah membahas tentang Sophia. Jadi, merasa berkecil hati dan cemburu, Kiara membuang dompet kakaknya, yaitu yang tak sengaja ku ambil di hari itu. Dalam lomba menyanyi ini, Kiara ingin menang lawan kakaknya di depan orang tuanya sekali saja. Jadi dia menarikku ke dalam semua rencana lip-sync-nya ini. Tapi, kemarin malam Sophia tahu soal ini dan mereka bertengkar. Kemudian dalam amarah, Kiara menyerukan hal-hal buruk, seperti dia ingin sekali Sophia menghilang dari hidupnya. Hanya saja pagi itu, dia bangun dan mendapati kakaknya sudah benar-benar pergi. Hingga saat ini, Sophia masih belum muncul di auditorium ketika sudah hampir gilirannya untuk tampil. Bagaimana kalau Sophia tak akan pernah kembali? Seharusnya aku tak sejahat itu. Aku dan Roman menenangkan Kiara. Lalu kami pergi mencari Sophia bersama. Kiara membawa kami ke tempat kesukaan Sophia, tapi dia tak bisa ditemukan. Tiba-tiba, aku teringat foto yang dengan hati-hati terselip di dalam dompetnya. Ini pasti tempat istimewa untuknya. Ini rumah keluargaku yang lama. Kami dulu tinggal di sini saat aku masih kecil. Kami bergegas ke sana dan menemukan Sophia duduk sendirian di depan rumah. Mereka berdua saling berpelukan dan menangis sesegukan seperti dua anak kecil. Sambil menangis, mereka bicarakan semua. Ternyata, sementara Kiara iri dengan kakaknya, Sophia juga tak lebih baik. Dia selalu ditekan oleh ekspektasi orang tua mereka sejak dulu dan dia selalu merasa kasihan pada Kiara karena semua hak istimewa yang dimilikinya. Kau tahu, kau tak bisa menilai ikan lewat kemampuannya memanjat pohon. Jika memang menyanyi itu passionmu, jalani saja sepenuh hati. Tapi jika bukan, jangan takut untuk mengejar apa yang membuatmu senang. Maksudku, kau sebenarnya penari yang sangat luar biasa. Jadi, pada akhirnya, Sophia dan Kiara berbaikan. Setelah bertengkar hebat dengan orang tua mereka, kedua bersaudara itu bebas mengejar passion mereka sendiri. Kiara fokus menari, sedangkan Sophia dan teman-temannya membentuk band indie seperti yang selalu diinginkannya.
Sedangkan aku, ya, sudah kudapatkan pelajaran bahwa kalau kau temukan barang hilang, bawalah segera ke kantor polisi. Untung bagiku itu tak berakhir terlalu buruk. Aku membantu dua saudara berbaikan dan bahkan kudapatkan untuk diriku, musisi yang sangat berbakat ini. Kalian mungkin bertanya-tanya kenapa semua mata tertuju ke kami. Ini bukan hal baru. Sebenarnya, ini hampir selalu terjadi saat kami jalan di sekolah asrama. Lihat, mereka adalah versi nyata SMA dari Kim K dan Paris Hilton, ya kan? Setuju, mereka cukup menawan. Ya, itu kami. Aku Robin, dan si Hilton untukku yang Kardashian ini adalah Allison, sahabatku. Jangan biarkan wajah sombongnya itu mengelabuhimu, sebenarnya dia cewek yang sangat baik yang selalu ada untukku. Aku tak perlu khawatir soal apapun saat bersamanya. Kami pada dasarnya tak terpisahkan sejak lama sekali. Candice, kau sengaja ya lakukan itu? Ups, maaf. Hanya saja sungguh sulit untuk mataku ini perhatikan sesuatu sepayah dirimu. Oh, begitu. Jadi itu tak ada hubungannya dengan fakta bahwa kau takut aku akan mengambil posisi cheerleadermu dan titel Ratu Kecantikan. Seolah begitu. Kau bukan tandinganku. Ini bukan hal yang baru, karena Allison itu sangat cantik dan berbakat. Dia sering terlibat pertengkaran dengan para cewek yang iri. Sekarang, berkat drama Candice, kami terlambat masuk kelas. Kami sedang bergegas di sepanjang koridor saat tiba-tiba Allison berhenti. Sebuah poster tertangkap mata kami. Poster itu untuk kontes pencarian kapten cheerleader yang baru. Sempurna. Aku tak sabar untuk mendapatkannya dan menghapus senyum sombong dari wajah Candice. Kau juga akan daftar? Tentu saja. Akan kuberi cewek itu pelajaran. Kau tunggu dan lihat saja. Oh, sial. Kenyataannya, aku juga daftar kompetisi itu dan menunggu waktu yang tepat untuk memberitahu Allison, tapi siapa sangka dia tiba-tiba jadi sangat bertekad untuk memenangkannya. Jika Allison sampai tahu aku akan jadi saingannya, apa yang akan dia pikirkan? Oh, aku harus bagaimana? Aku tak mau membuatnya kesal, tapi aku sungguh ingin memenangkan kompetisi ini juga. Kalian tanya kenapa? Demi satu orang saja. Itu dia, Steve, kapten tim basket, dan juga sepupu Allison. Aku sangat naksir padanya, tapi masalahnya dia tak kurang penggemar, termasuk Candice. Aku tak akan pernah seberani dirinya, jadi aku hanya melihatnya dari kejauhan. Tapi gimana kalau aku bukan lagi seseorang yang bukan siapa-siapa dan jadi kapten cheerleader? Maka Steve akan memperhatikanku dan aku akan cukup percaya diri untuk membuka hati untuknya. Ya kan? Tapi semuanya terlalu sulit ketika aku harus hadapi tak hanya Candice, cewek jahat sekolah ini, tapi juga Allison, sahabatku. Hebat. Benar kata mereka, menunda sesuatu pada akhirnya akan jadi bumerang untukmu. Saat aku makan siang dengan Allison di kafetaria, Candice dan teman-temannya berhenti di depan meja kami. Jadi, kalian pikir kalian bisa berkompetisi dengan kami? Silakan kalau begitu, tampillah hebat jadi kuat gadis kecil. Kalau kau ada masalah denganku, maka hadapi aku. Biarkan temanku sendiri. Oke, Tuan Putri, tak semua itu tentangmu. Aku bicara padanya. Oh, tunggu. Lihat anjing tersesat ini. Apa Robin ini sudah beritahumu kalau dia juga berkompetisi untuk posisi kapten cheerleader? Lalu Candice dan teman-temannya pergi, meninggalkanku menghadapi wajah kaget dan marah Allison. Aku berniat untuk... Kau sungguh ingin berkompetisi melawanku? Aku hanya ingin mencoba, Wow, aku tak pernah menyangka kau akan menikamku dari belakang seperti ini. Tak bisa dipercaya. Kemudian dia berlalu pergi, meninggalkanku di sana, merasa kebingungan menatap makan siangku yang berantakan. Aku tahu seharusnya aku beritahu dia sejak awal, tapi reaksinya jauh lebih buruk dari perkiraanku. Selama sisa hari itu, aku tak bisa temukan dia dimanapun, tidak di sekolah atau di rumahnya. Jadi sebelum tidur, ku kirim pesan padanya, mengatakan betapa aku menyesal dan bahwa aku juga punya sisi lain dari ceritaku, yang akan kuceritakan padanya, tapi hanya setelah kontes. Ini hanya kesalahpahaman kecil. Allisonku yang luar biasa akan memaafkanku saat fajar tiba, ya kan? Tapi tidak. Setelahnya, Allison mulai memperlakukanku seolah aku ini tak terlihat. Tak peduli seberapa keras ku coba bicara dengannya, dia tak mau dengar dan hanya berkata, "Aku tak butuh penjelasanmu, pengkhianat. Keluarlah dari kontes maka kita akan bicara." Keluar? Tak mau. Maksudku, aku sangat membutuhkan ini. Dan tunggu dulu. Kenapa aku tak boleh mencobanya? Memangnya kenapa aku rahasiakan ini darinya? Apa aku harusnya beritahu dia segala sesuatu yang kulakukan? Sungguh mengecewakan melihat kami jadi terpisah seperti ini. Tapi aku harus tentukan prioritasku juga.
Jadi meski memilukan, aku harus mengesampingkan persahabatan yang rusak ini sementara waktu demi meraih tujuan terbesar saat ini. Gelar kapten. Kucurahkan semua fokusku untuk latihan cheers dan sering bergadang supaya bisa kuasah kemampuanku. Semua kerja kerasku terbayar saat guru memuji teknikku, sementara Ellison hanya menerima masukan negatif. Aku menoleh padanya memberi senyuman menyemangati, tapi dia balas menatapku benci. Apa dia kira aku ini penyebab penampilannya yang buruk atau apa? Aku hendak pergi saat Ellison masuk. Aku menyapa hai, tapi dia hanya mengacuhkanku. Melihat itu, Candice tak lewatkan kesempatannya untuk mengolok kami. Dihianati oleh sahabatmu sendiri pasti menyebalkan. Oh sayang, kalau itu aku tak akan sanggup pergi ke sekolah. Ellison dengan marah membanting pintu lokernya dan langsung berjalan keluar dari sana. Sementara Candice dan teman-temannya tertawa. Mereka yang terburuk. Hari kompetisi akhirnya tiba dan aku sangat gugup. Tapi, tunggu dulu. Aku tak lihat Ellison dimanapun. Ku coba mencarinya saat ku dengar namaku lewat pengeras suara. Sudah tiba giliranku. Aku di belakang panggung bersiap saat tiba-tiba ku dengar seseorang membicarakan Ellison mengalami kecelakaan dan tak bisa datang ke kompetisi. Oh ya Tuhan, Ellison. Apa dia baik-baik saja? Tapi sebelum aku bisa bertanya lebih banyak ke mereka, aku didorong keluar menuju panggung. Musik sudah mulai dimainkan, tapi aku merasa terlalu terbebani dan cemas untuk mulai. Merasakan kegelisahanku, semua penonton berdiri memberi tepuk tangan meriah untuk menyemangatiku. Kulihat ke arah penonton, lalu mengambil napas dalam-dalam, berusaha berkonsentrasi dan memulai penampilanku. Segera setelah musik berhenti, seluruh ruangan memberikan tepuk tangan yang meriah. Para juri mengangguk dan tersenyum padaku. Aku terlalu khawatir tentang Ellison untuk bisa merayakan, jadi tepat setelah penampilanku, aku bergegas menuju ke rumahnya untuk memeriksa. Tapi dia tak menerimaku sama sekali. Beraninya kau tunjukkan wajahmu di sini, tidak setelah apa yang kau lakukan. Apa maksudmu? Ku dengar kau jatuh, jadi aku segera kemari setelah kompetisi itu. Berhentilah berakting. Aku tahu kau menyelinap di belakangku dan mendorongku kemarin. Berkat kau aku harus keluar dari kontes. Apa yang dia katakan? Ellison menghilang naik ke atas. Aku bergegas menolongnya, tapi dia mendorongku menjauh. Pergilah, kita bukan lagi teman. Aku sangat kecewa sampai akhirnya menangis. Dan saat aku bangkit dari lantai, kulihat Steve berdiri di bagian bawah tangga. Apa dia lihat semuanya? Aku sangat malu sampai aku langsung kabur secepatnya. Dan semuanya tak berhenti, jadi makin parah. Aku tak pernah setakut ini pergi ke sekolah sebelumnya dalam hidupku. Ini semua berkat postingan forum sekolah yang menuduhku mendorong Ellison. Sekarang peringkat votingku jatuh dan anak-anak yang tak kukenal pun memberiku pandangan tak suka. Tiba-tiba Steve muncul entah dari mana dan mulai bicara denganku. Ellison sedang tidak dalam suasana hati yang bagus akhir-akhir ini. Aku minta maaf atas namanya. Ini bukan mimpi kan? Steve tak pernah peduli denganku sebelumnya. Jadi kenapa sekarang? Untukmu, ini adalah kantung keberuntungan berisi batu permata Feng Shui. Jika kau berharap sesuatu, akuilah pada kantung ini dosamu dan permintaanmu akan terkabul. Itu sebanding satu sama lain, makin besar dosanya, makin besar pula harapan itu. Tapi gunakan dengan hati-hati, karena membuka dan memakainya berlebihan akan melemahkan energinya. Aku melihat saat Steve berbalik dan pergi. Ini hal yang sangat manis yang dilakukannya, terutama karena semua orang memperlakukanku seakan-akan aku adalah awan penyakit berjalan atau semacamnya. Tapi apa kantung ini sungguh punya kekuatan magis? Kurasa hanya ada satu cara untuk mengetahuinya, kan? Kupanggil kekuatan magis dari kantung ini untuk mengakui kalau aku dengan sengaja menyembunyikan gaun mencolok yang dibelikan ibuku. Kuharap aku akan mendapat nilai bagus di ujian kimiaku besok. Jadi ia akan senang. Kuharap aku akan mendapat nilai bagus di ujian kimiaku besok, jadi ia akan senang. Setelah membuat harapan, dengan hati-hati aku meletakkannya di ranselku. Berharap besok selama tes kantungnya akan bekerja. Tapi tidak. Pertanyaan terakhir cukup mustahil. Aku menghela napas membayangkan nilai A akan lepas dari genggamanku saat tiba-tiba Kevin, cowok terpintar di kelas, melempariku secari kertas saat guru tak memperhatikan. Diam-diam aku membukanya. Wah, itu jawaban untuk satu pertanyaanku yang tersisa. Dengan cepat ku isi lembar jawabanku tanpa pikir panjang. Setelah beberapa hari ku dapatkan hasil ujianku, dan aku tak percaya mataku saat kulihat nilai A di hadapanku. Itu pasti kekuatan kantung ajaib itu, karena biasanya Kevin bahkan tak pernah bicara padaku. Memukau. Dan begitulah aku membuat beberapa permintaan lagi dan itu semua jadi nyata. Aku bahkan pernah mengaku kalau aku tak sengaja tumpahkan air dan merusakkan komputerku dan kuharap ibu akan membelikanku yang baru.
Sulit dipercaya. 2 hari kemudian, ibuku membelikanku MacBook dan bilang kalau itu hadiah ulang tahunku yang lebih awal. Kantung ini sebuah keajaiban, jadi ini waktunya kugunakan untuk permintaanku yang paling penting. Aku memanggil kekuatan magis kantung ini untuk mengaku bahwa kusimpan rahasia ini dari Allison dan berlatih tiap malam lalu daftar kompetisi cheerleader. Aku ingin menang hanya karena aku mendambakan perhatian Steve dan untuk meningkatkan rasa percaya diri untuk mengaku padanya. Kumohon bantu dia untuk segera pulih dan agar kami bisa berbaikan dan jadi sedekat dulu. Setelah memohon, aku menghela nafas lega. Senang rasanya akhirnya bisa melepaskan beban ini dari dadaku. Hari berikutnya sepulang sekolah, aku pura-pura berjalan melewati lapangan basket seperti biasanya saat Steve memanggilku dan memberiku sebotol jus. Sepertinya kantung itu sungguhan mengeluarkan kekuatannya. Sebenarnya, Robin, tak ada keajaiban. Aku hanya menyelipkan perekam ini dalam kantung itu untuk mencari tahu apa kau adalah orang yang mengusik Allison. Aku minta maaf. Apa? Dalam kantung keberuntungan itu ada perekam mini? Jadi, itu juga berarti dia mendengar semuanya, termasuk pengakuan cintaku. Wajahku memerah seperti ceri dan aku tak tahu bagaimana bereaksi saat dia tiba-tiba menghela nafas. Hei, apakah mencurigai seseorang? Aku masih ingin cari tahu siapa biang keladinya. Candice, dia punya dendam terhadap Allison. Candice, kalau begitu aku punya cara. Sampai nanti. Semenjak aku tahu kalau Steve tahu aku menyukainya, aku bertanya-tanya kenapa dia tak balik menanggapi. Mungkin diamnya itu adalah penolakan. Segera saat aku masuk kantin, kulihat orang-orang segera berkerumun. Oh Tuhan, itu Steve dan Candice bergandengan tangan. Tunggu, apa itu di tangannya? Jelas terlihat seperti kantung keberuntungan. Apa mungkin? Sementara Candice tak memperhatikan, Steve menoleh, tersenyum lalu mengedipkan mata padaku. Oh, itu dia. Steve hanya berakting supaya dia bisa dapat informasi darinya. Esoknya, Steve mengundangku ke rumah pohon di tamannya untuk mendengarkan rekaman Candice. Tapi ternyata Candice juga bukan biang keladinya yang menyebabkan kecelakaan Allison. Dia cuma mengakui beberapa hinaan dan kejahilan tak berarti, dan berharap dia bisa memenangkan pertandingan dan agar Steve cinta dan memanjakannya. Kalau begitu siapa? Entah kenapa Allison terus bersikeras itu kamu. Bagaimana kalau kau berikan Allison kantung itu? Aku ingin dengarkan perasaannya juga. Lalu begitulah, kantung ajaib juga diteruskan ke Allison. Pagi hari berikutnya, setelah latihanku berakhir, Steve dan aku pergi ke taman terdekat untuk mendengarkan pengakuan Allison. Kantung mantra ajaib. Aku sebenarnya tidak jatuh. Robin jadi makin hebat dan aku tak percaya diri akan menang dan kalah darinya akan jadi memalukan. Jadi, kusebar berita kalau aku kecelakaan supaya tak harus berpartisipasi, lalu menyalahkan semuanya padanya. Semua orang mencintainya, bahkan Steve diam-diam suka padanya. Sementara aku, apa? Itu artinya ini semua direncanakan oleh Allison? Dan Steve naksir padaku? Apa itu benar? Pikiranku sekarang kemana-mana. Kemudian sebelum aku bisa mengucapkan sepatah kata pun, dia menggandeng tanganku pergi ke rumah Allison. Apa ini, Allison? Bisakah kau jelaskan ini? Memangnya kenapa? Kenapa cewek biasa sepertinya mendapat begitu banyak hal baik? Aku pantas mendapatkannya, bukan dia. Allison, kenapa? Bahkan tanpa menungguku menyelesaikan kalimat, Allison membanting pintunya. Paling tidak aku tahu kenyataannya sekarang, ya kan? Meski itu jelas menyakitkan. Aku benar-benar tak punya apa-apa lagi sekarang. Aku sudah kehilangan sahabatku, dan dengan hanya 1 hari lagi sebelum voting kontes berakhir, sepertinya Candice akan menang. Tapi segera saat aku melangkah masuk kelas, semua orang segera mendatangiku dan melambaikan ponsel mereka di hadapanku. Hah? Oh, ada postingan baru di forum sekolah. Ternyata Allison menceritakan kebenarannya dan bahkan minta maaf padaku. Aku tahu, sahabatku selalu jadi orang yang sangat baik. Berkat postingan itu, votingku melejit dan aku mendapat peringkat pertama. Dan ini adalah momen yang sudah kutunggu-tunggu. Pemimpin baru tim cheerleader kita adalah Robin Smith. Lewat senyum bahagiaku, kuperhatikan seseorang berdiri di kejauhan. Itu Allison. Melihatku, dia segera pergi, tapi untungnya aku berhasil mengejarnya. Allison, terima kasih. Aku minta maaf telah menyakitimu seperti itu. Tidak, akulah yang harus disalahkan. Meskipun awalnya canggung, kami segera melewatinya.
lalu berhasil bicara terus terang satu sama lain. Allison minta maaf untuk semuanya. Kemudian dia memberiku selamat dan memelukku. Oh ya, sekarang berhubung akulah pemenangnya, aku bisa dengan percaya diri nyatakan perasaanku ke Steve, ya kan? Tak perlu, karena dia sudah lakukan itu untukku. Terima kasih telah berada di sampingku. Tapi Steve, aku masih penasaran bagaimana bisa kantung itu memenuhi semua permintaanku. Hal lainnya bisa dipahami, tapi MacBook itu luar biasa. Ya. Sepertinya aku sudah menelpon ibumu berpura-pura jadi guru dan memberitahunya kalau MacBook untuk pembelajaran adalah wajib.